Yo bro-bro semua, selamat datang di Tojo Manhwa. Tempat nongkrong paling santai buat lo yang doyan manhwa, aksi, drama, dan plot twist yang bikin mikir dua kali. Di sini kita bakal bahas karya-karya gila yang kadang underrated, kadang overpowered, tapi yang pasti seru abis. Gue udah ngubek-ubek dunia manhwa biar lo nggak perlu tinggal duduk, nonton, dan nikmatin aja. Jadi kalau lo suka cerita yang beda dari yang lain, penuh misteri, fantasi, dan kadang bikin dada sesek, langsung aja pencet tombol like, subscribe, dan aktifin loncengnya, biar lo nggak ketinggalan konten terbaru dari Tojo Manhwa. Ayo, gaskau! Ceritanya dimulai dengan seorang pria kelelahan, memanggil teman-temannya dan bertanya apakah dungeon yang mereka coba taklukkan ini tidak terlalu sulit bro. Salah satu dari mereka berteriak mengatakan bahwa bala bantuan dari guild sedang dalam perjalanan dan mereka hanya perlu bertahan sedikit lebih lama, tapi dia yakin kalau terus begini, semua orang akan mati pada akhirnya. Hingga tiba-tiba, seorang pria muncul dengan sebuah buku di tangannya dan menyuruh semua orang untuk mundur selangkah. Semua orang menoleh untuk melihat siapa itu, dan tiba-tiba sekelompok tombak menghujani monster tersebut. Pria dengan ponsel di dahinya itu, baru saja aku sadar berkata, iya benar-benar dia bro. Dan dia bertanya kepada orang yang sedang live streaming apakah mereka bisa melihat sang pemburu para pemburu. Sosok legendaris Genshin Impact adalah orang yang berdiri di depan mereka. Seseorang sedang menonton ini live di ponselnya sekarang dan mempertanyakan soal pemburu para pemburu itu. Menurutnya, itu tidak masuk akal karena orang itu bahkan tidak bisa menghadiri wisuda anaknya sendiri. Ya, kamu pasti sudah bisa menebaknya kan? Anak yang sedang mengumpat di sana itu mungkin memang anak bajingan itu. Seorang teman datang dan bertanya kenapa dia sendirian dan Sung Yeon agak canggung bilang mereka sedang sibuk. Anak-anak itu memintanya untuk mengambil foto dan dia membantu sambil berpikir bahwa memang selalu seperti ini. Ayahnya selalu sibuk. Saat dia pulang ke rumah, dia melihat ibunya tampak agak lelah. Ibunya sedang merawat adik perempuannya yang sudah koma selama 12 tahun, melakukan gerakan kaki, mungkin supaya ototnya tetap lentur, hal-hal seperti itu siapa tahu kalau dia sadar nanti. Sung Yeon bertanya kenapa ibunya tidak datang ke wisuda, dan ibunya hanya menjawab dia seharusnya sudah tahu alasannya. Dia berteriak meminta kedamaian, hanya 1 hari yang dia butuhkan. Semua orang hanya peduli pada adik perempuannya. Lalu seseorang muncul di belakangnya dan berkata dia berteriak terlalu keras. Dia pun menoleh ke belakang. Itu ayahnya yang keren kan? Genshin Impact, sang pemburu para pemburu. Dia hampir saja bertanya bagaimana si brengsek itu bisa sampai secepat itu, tapi ayahnya hanya berkata bahwa dia sudah pernah bilang untuk tidak membesarkan suara di dalam rumah. Dengan itu, Sung Yeon pun berbalik dan tersenyum, lalu ayahnya ingin tahu kemana dia akan pergi. Ketika anak kita bilang dia akan pergi ke aula latihan, ayahnya berkata bahwa dia sudah berkali-kali bilang, dengan bakat yang dia miliki, mustahil baginya untuk menjadi seorang pemburu. Akan jauh lebih baik jika dia menyerah saja dari sekarang. Jelas saja bro, itu justru membuat anak itu semakin termotivasi untuk berlatih. Ju Ryong, sang pelatih, bilang hari ini dia lebih intens dari biasanya. Keduanya tuh saling terkunci, bahu-membahu, sampai lawannya dan melakukan sebuah gerakan dan anak kita harus mundur. Wah, dia mengeluarkan sedikit kekuatan ala Kurapika di situ bro. Kupikir si brengsek itu sama sekali nggak punya kekuatan. Serangannya mengarah ke Juryong dan mulai melilit pedang, tapi dalam sekejap, pria itu menghancurkan semuanya. Sung Yeon kasihan sama sekali nggak paham apa-apa dan langsung tergeletak di tanah dalam hitungan detik. Orang itu masih mengejeknya. Bilang mungkin aja serangannya berhasil kali ini kalau rantai miliknya nggak selemah itu. Mungkin dia akan bertarung lebih baik kalau dia nggak mencoba mengandalkan kekuatan itu. Beberapa waktu kemudian di restoran pelatih berkata dia akan membayar makanan hari ini karena dia habis dipukuli. Tapi Sung Yeon bilang nggak ada gunanya mencoba membayari siapapun kalau dia sendiri juga bokek. Yang dia inginkan hanyalah mereka terus berlatih. Juryong bertanya kenapa dia masih ingin berlatih lebih banyak lagi. Tes untuk Akademi Hunter sudah selesai, jadi mereka hanya perlu menunggu hasilnya. Tapi Sung Yeon berteriak, enggak, sebagian besar peserta punya banyak kemampuan atau mereka adalah regresor. Astaga, apa-apaan sih ini? Banyak orang sudah kembali dari masa depan, tapi gimana sih sebenarnya alur waktunya? Coba jelaskan ke kami. Dan Sung Yeon di sana berteriak, bilang dengan kemampuan sampah yang dia punya, mustahil baginya jadi hunter. Dan kalau dia mau diakui ayahnya, dia nggak bisa cuma duduk santai di rumah. Juryong melihat dan berkata bahwa semua ini justru membuktikan kalau dia seharusnya menyerah saja. Ryuki sudah menyadari bahwa anak itu bahkan tidak terlihat nyaman di rumahnya sendiri. Kalau begini terus, sebentar lagi dia tidak akan punya tempat untuk kembali saat keadaan menjadi sulit. Di luar, di bawah hujan, seorang reporter berbicara mengatakan sudah 100 tahun sejak monster-monster itu muncul. Sudah puluhan tahun sejak makhluk-makhluk menjijikkan itu mulai menyamar sebagai manusia. Mereka bilang mereka regresor dari dunia ini, tapi itu hanya omong kosong untuk menipu semua orang. Dan mereka harus menegaskan bahwa tempat ini bukan rumah bagi orang-orang itu. Akan lebih baik jika semua orang aneh itu kembali ke neraka tempat mereka berasal. Sementara pria itu memberikan pidatonya, Sung Yeon hanya berdiri di sana dengan ponselnya yang berdering. Pesan dari ujian untuk menjadi pemburu di akademi telah tiba dan seperti yang sudah diduga, si bodoh itu tidak lulus. Lalu semua orang melihat dan mendapati dia berteriak atau berkata bahwa tempat tinggalnya ini sudah seperti neraka. 10 detik kemudian dia hanya berdiri di sana seperti pecundang di tengah hujan. Di tanah ponselnya berdering dengan panggilan dari ibunya.
Dia menjawab dengan agak canggung, bertanya ada apa, dan di adegan berikutnya, dia pulang ke rumah dengan wajah ketakutan. Dokter berkata bahwa sungguh luar biasa melihat seseorang yang koma selama 12 tahun bisa bangun dalam kondisi yang sebenarnya tidak terlalu buruk. Lalu sang ibu berbalik sambil menangis kepada seorang anak laki-laki lain dan memintanya untuk menyapa adik perempuannya. Sudah pasti, adik perempuan yang koma selama 12 tahun ini akan bangun dengan kekuatan paling luar biasa di dunia, dan dia akan semakin kesal karenanya. Beberapa waktu kemudian, sang ibu mengatakan bahwa adik perempuannya merasa agak cemas, jadi mereka harus sering berada di dekatnya agar dia mulai terbiasa dengan semuanya. Dia meminta anak laki-lakinya untuk bergantian menjaga, tapi dia bilang dia juga punya banyak hal yang harus dilakukan. Hanya karena dia sudah lulus, bukan berarti dia punya banyak waktu luang. Ibunya berkata itu adik perempuannya, tapi dia berteriak mengatakan bahwa dia bahkan tidak ingat pernah berbicara dengannya. Astaga, protagonis ini brengsek satu itu juga nggak bikin kita mudah menyukainya. Dasar bajingan, uruslah adik perempuanmu sendiri. Ayahnya menyuruh dia untuk menjaga ucapannya, tapi anak itu malah membantah, bilang yang seharusnya menjaga ucapan justru ayahnya. Dia tidak pantas menerima semua perdebatan ini. Adiknya bilang dia tidak suka ini semua lalu menangis. Ibunya menenangkan adik dan anak laki-laki itu hanya berdiri di sana seperti orang bodoh setelah banyak omong kosong. Setelah itu dia mulai menghabiskan 3 hari penuh di rumah sakit bersamanya. Anak ini sadar kalau ibunya ingin dia semakin dekat, tapi dari cara adiknya melirik ke arahnya, kita bisa tahu kalau dia sebenarnya tidak terlalu nyaman dengan itu. Di luar di sanalah dia dengan rantai kelelahan yang membelenggu. Seperti biasa, si brengsek ini setidaknya tidak pernah berhenti berlatih, tetap tekun, bahkan setelah tidak diterima, meski tahu latihan ini tidak akan mengubah apapun. Sampai suatu saat dia masuk ke kamar dan tempat tidurnya kosong, bro. Di luar, adiknya duduk di bangku taman. Saat dia datang dan memanggil adiknya, dia terkejut dan berteriak. Dia bertanya apa yang sedang dilakukan adiknya di sana dan mengatakan bahwa dia tidak boleh menghilang begitu saja. Adiknya yang bernama Soyun agak malu dan meminta maaf, bilang dia merasa agak sesak di dalam dan bertanya apakah dia boleh setidaknya duduk di luar sebentar. Dia terlihat agak terganggu, tapi bilang tidak apa-apa, jadi dia duduk di samping adiknya sambil main-main dengan ponselnya. Tiba-tiba adiknya bertanya apakah dia kebetulan membencinya. Dia agak bingung dan bertanya kenapa, lalu adiknya bilang dia terlihat agak menakutkan dan sekarang lebih mirip ayah mereka, padahal dulu lebih imut. Cowok kita ini menjelaskan bahwa terakhir kali mereka bicara, dia masih berumur 5 tahun dan dia bahkan tidak ingat seperti apa dirinya waktu itu. Soyun bilang dia juga sebenarnya tidak terlalu ingat. Ayah dan ibu sudah menua, para saudara berubah total, dia bahkan tidak bisa pergi ke sekolah. Entah kenapa dia merasa seperti sendirian di dunia ini. Itu benar-benar menusuk hati cowok kita kan guys. Dia juga sebenarnya merasa sendirian. Dan kemudian dia bertanya apa, omong kosong apa yang dia katakan. Dia punya kakak, punya ibu, punya ayah. Jadi bagaimana mungkin dia merasa sendirian? Belum lagi dia selalu bisa mencari teman baru. Hanya karena dia tidak bisa pergi ke sekolah, bukan berarti dia akan sendirian selamanya. Itu membuat cowok kita berpikir bahwa masuk Hunter Academy bukan satu-satunya jalan untuk menjadi seorang hunter. Juryong, pelatihnya, bahkan tidak pernah masuk akademi. Masih terlalu dini baginya untuk menyerah. Lalu Soyun berterima kasih padanya dan bilang sebaiknya mereka kembali. Cowok kita kemudian bertanya bagaimana Soyun bisa sampai ke bawah sana. Tidak ada kursi roda dan otot-ototnya seharusnya sudah benar-benar melemah. Tapi guys, cewek itu melayangkan bro. Transferkan aku $1 juta sekarang juga, ini jelas banget. Brengsek. Dia bertanya ada apa dan Soyun bilang selama dia tertidur, dia hidup di dunia peri. Sung Yun berdiri di sana dengan mulut menganga, teringat pada reporter yang bilang bahwa orang-orang yang kembali dari dunia lain itu adalah sekelompok iblis. Dan ayahnya juga pernah bilang, dengan bakat yang dia miliki, dia tidak akan pernah menjadi seorang hunter. Melihat dia melayang dengan tenang dan bersinar, bro, si cowok itu benar-benar kaget. Kita masuk ke kilas balik untuk mencari tahu apakah anak kecil ini juga sudah kuat sejak dulu. Ibunya datang untuk memarahi 2 anak bandel yang super kotor itu. Mereka mengeluh, tapi bilang besok mereka akan main lagi dan pulang ke rumah. Namun besok bro adalah wilayah yang belum diketahui siapapun. Sesampainya di rumah, mereka mandi, makan malam, lalu tidur. Soyun berbaring sambil bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan besok. Tapi saat itulah muncul peri biru aneh yang berkata bahwa Soyun telah terpilih untuk pergi ke dunia mereka dan bertanya apakah dia tertarik untuk menyelamatkan tempat itu. Setelah itu, Soyun menghabiskan sekitar 6 bulan di dunia lain tersebut. Namun ketika dia kembali, dia mendapati bahwa 12 tahun telah berlalu di dunianya dan kini dia berada di rumah sakit. Seorang pria mengatakan dia yakin putrinya adalah seorang yang kembali. Gelang di lengannya seharusnya semacam kemampuan yang terbangkitkan, tapi itu tidak berfungsi pada mereka yang membawa kekuatan dari dunia lain. Pria itu lalu meminta Soyun menceritakan tentang tempat yang pernah dia datangi. Dia hanya mengatakan peri itu menjelaskan apa saja yang boleh dan tidak boleh dia lakukan, cara menggunakan sihir, pengetahuan untuk bertahan hidup, dan juga bagaimana menghadapi sang ratu. Pria itu agak bingung kan?
Dia memintanya untuk menceritakan tentang ratu itu. Soyun mengatakan bahwa ratu itu adalah orang jahat di dunia tersebut. Dan ada janji bahwa jika dia bisa mengalahkannya, dia bisa kembali ke dunia ini. Pria itu bertanya apakah dia kembali setelah membunuh sang ratu dan gadis itu berteriak mengatakan tidak. Dia berhasil menyelesaikan konflik dengan berbicara dan juga tidak mempelajari sihir berbahaya apapun. Namun pria itu berkata, semua itu tidak penting. Kekuatan pemulangan selalu berbahaya, karena kebanyakan dari mereka memperoleh kekuatan cukup untuk menyelamatkan dunia lain. Itu saja sudah cukup membuatnya yakin kekuatan yang diterima gadis itu melebihi hunter peringkat S. Terakhir, kemampuan seorang returnee biasanya berbeda dari yang mereka miliki di dunia lain. Itulah sebabnya keluarga harus terus mengawasinya dan mencegahnya menggunakan kemampuannya bagaimanapun caranya. Besok kantor hunter akan menghubunginya. Di depan pintu, Sungyun mendengar semuanya dan langsung pergi begitu saja, bro. Ingat bahwa saat tes hunter, mereka bilang kemampuan fisiknya sebenarnya cukup bagus untuk menjadi seorang hunter. Masalahnya adalah kemampuannya tidak berguna dalam pertarungan melawan monster. Itu karena daya tahan rantainya bahkan lebih buruk daripada rantai biasa. Itulah sebabnya kemampuannya dinilai peringkat F. Aduh, kukira bakal kayak rantai keren milik Kurapika, tapi anak ini malah kelaparan dengan rantai ala Walmart. Saat itu juga Miyamoto sang kakak muncul dengan agak canggung dan bertanya apakah dia tidak terkejut. Dia tidak perlu takut. Lagi pula, tidak ada yang berubah dari masa lalu. Tapi Sungyun malah menyuruhnya pergi, bro. Gadis malang itu jadi menciut dan bilang dia lebih baik sendirian. Aduh, Sungyun kasihan banget cewek itu. Dia berdiri di sana gemetar, berusaha memahami alasannya, tapi Sungyun malah membentaknya dan menyuruhnya menghilang. Akhirnya dia pun bangkit dan pergi. Sungyun pun kembali sendirian di jalanan. Tiba-tiba, dia berhenti dan bertanya pada dirinya sendiri apa yang sedang dia lakukan. Kenapa dia begitu menyedihkan seperti ini? Di tengah-tengah pertanyaan itu, dia melihat orang-orang mulai berkumpul dan bertanya-tanya kenapa. Di tengah kerumunan itu, ayahnya tergeletak berlumuran darah, seperti biasa kan bro? Orang ini benar-benar kerja keras. Sementara itu, adik perempuannya sedang di rumah sakit, menatap keluar jendela, mengingat omelan yang dia terima. Sepertinya itu bukan anak laki-laki yang tadi, dan tiba-tiba dia menghilang lalu terbang pergi bro. Dia terbang sedikit di atas kota, dan berhenti di depan taman bermain yang sama dari masa lalu. Mengingat ibunya yang merawat mereka berdua, yang dia inginkan hanyalah kembali ke masa-masa itu. Dia mulai menangis, mengulang-ulang keinginannya untuk kembali ketika tiba-tiba beberapa orang muncul di belakangnya dan dia pun menoleh. Anak pirang di sebelah kanan bertanya apa yang dia lakukan di sana dan apakah dia baik-baik saja. Dia benar-benar tidak harus menjawab apa dan anak itu berkata bahwa tempat ini sudah lama ditinggalkan karena pernah terjadi dungeon break di sini. Tidak baik bagi orang miskin untuk tidur di sekitar sini. Dia mundur perlahan seperti menghindar saat mereka mendekat. Saat dia hendak mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan tahu jalan pulang, tiba-tiba saja pria itu memukul kepalanya bro. Apa-apaan ini? Gadis itu langsung lemas dan jatuh tergeletak di tanah. Jelas saja, bajingan itu masih saja bilang kalau dia sudah memukulnya, berarti dia berhak memilikinya. Tapi guys, gadis itu bangkit lagi. Pria itu bertanya ada apa? Bagaimana bocah itu bisa bangun lagi? Dari raut wajahnya, dia jelas tidak senang dipukul di kepala. Teman-temannya bertanya apakah si pria bahkan tahu cara memakai tongkat pemukul kalau sampai tidak bisa menghancurkan kepalanya. Dan pria itu bilang ini tidak masuk akal, tongkat pemukulnya jadi kotor. Dia memukul keras. Sementara itu Soyun juga bertanya-tanya kenapa dia memukul seperti itu. Pria itu mendekat lagi berkata mungkin cara ini lebih baik. Tapi saat itu juga Soyun mengacungkan tangannya dan berkata kalau mereka terus maju, dia akan menembak. Guys, kalian bertiga sebaiknya mundur. Aku bisa lihat kalian bakal ditusuk habis-habisan. Jelas, ketiga karakter sampingan itu bersemangat menyelesaikan peran mereka dalam cerita. Lalu Soyun teringat pada buku sihir yang diberikan peri kepadanya. Itu adalah sihir dasar yang disebut busur dan panah. Dia tidak perlu khawatir karena siapapun yang terkena sihir ini tidak akan mati. Biasanya mereka hanya akan membantu untuk sementara waktu. Namun begitu dia menembakkan panahnya, lihat saja serangan merah itu mengenai sasarannya. Ekspresi pria itu langsung berubah. Dan Soyun teringat bahwa orang dari guild pernah memperingatkannya bahwa begitu seorang returnee kembali ke dunia ini, kemampuan mereka akan berubah total. Dan lihat saja, dia menciptakan kawah yang begitu dalam hingga kamu bisa melihat dua orang di belakangnya. Pria itu terjatuh di tanah, hanya menyisakan bekas noda. Dan Soyun sambil menatap tangannya sendiri, bertanya-tanya kenapa hal itu bisa terjadi. Kembali ke si cowok kita dan momen di tengah kerumunan bro. Di sana ada ayah yang memegangi lengan si YouTuber itu, semuanya sudah mati dan hancur. Semua orang bertanya apakah dia benar-benar sudah mati dan bahkan ayahnya sendiri tidak menyadari bahwa Soyun ada di sana menyaksikan semuanya. Calon Mr. Beast masa depan itu sudah diamankan dan ayahnya bertanya kan, kenapa dia ada di sana dan di mana adik perempuannya. Cowok kita agak canggung, bertanya apakah dia boleh keluar jalan-jalan. Ayahnya menatapnya tajam dan bertanya apakah itu pertama kalinya dia melihat mayat. Cowok kita bilang iya dan ayahnya lalu berkata 4 dari 10. Itu adalah tingkat kematian di industri hunter tahun lalu. Dari 10 orang, 2 mengalami cedera yang sangat serius. Biasanya, yang tersisa akan mengalami trauma dan pura-pura menjadi hunter. Dan pola itu berlaku seumur hidup, tidak ada pengecualian baik untuk pemula maupun veteran. Dia harus memahami bahwa inilah dunia tempat dia hidup dan ayahnya ingin tahu apakah anak itu benar-benar yakin dan ingin bertahan hidup di dunia seperti ini. Tiba-tiba, Sungyun benar-benar panik. Udah terlihat dia akan mundur karena takut pada ayahnya dan berkata tidak. Ayahnya hanya meletakkan tangan di pundak anak itu dan berkata dia yakin putranya tidak akan sanggup.
Itulah sebabnya anak itu juga jadi berantakan. Keluarga yang terkutuk. Sudah di luar rumah sakit melihat ke dalam, dia berkata memang selalu seperti ini. Dia tidak punya kemampuan dan berusaha menyangkal kenyataan atau menolak dirinya lemah. Mengingat dulu sering melihat ayahnya bersama para pemburu itu, mungkin semuanya sudah mati. Dia bahkan tidak tahu lagi apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Saat itu, sambil bertanya pada dirinya sendiri apakah menjadi pemburu benar-benar keinginannya, dia melihat adiknya membawa pria mereka terbang. Dia mendekat, gelisah, dan cepat menyadari adiknya berlumuran darah. Disitulah itu, dia mendapatkannya dari ayah mereka. Dia menyuruh adiknya turun, bertanya apakah dia terluka dan apa yang terjadi. Lalu So-yun kembali tersadar dan teringat bahwa pria itu bilang kemampuannya bisa berbahaya. Dia mulai mengulang-ulang agar kakaknya tidak mendekat, sementara kakaknya sama sekali tidak mengerti apa-apa. Saat itu juga dia teringat pria yang dia ledakkan dengan tembakan panah, lalu menyuruh kakaknya menjauh. Dan entah dari mana sebuah cahaya meledak di tengah hutan itu. Beberapa saat kemudian dia terlempar ke pohon, tubuhnya juga hancur-hancuran. Di tengah semua itu, sang adik dikelilingi oleh aura ungu dan seseorang berkata, ada orang yang sedang menghancurkan gedung-gedung. Dia mulai kehilangan kendali, menangis, sementara Sung-yun bertanya apakah dia sudah gila. Apa yang terjadi? Gadis malang itu terus mengulang pada dirinya sendiri bahwa dia ingin menghentikan semua ini, tapi di saat yang sama juga berkata, dia tidak mau berhenti dan benar-benar kehilangan kendali. Dia menyuruh kakaknya untuk menjauh. Pohon-pohon tumbang, tebasan melesat ke segala arah. Serius, benar-benar parah. Sekarang aku paham kenapa reporter itu bilang para returnee seperti datang dari neraka. Memang benar. Yang paling parah, Sung-yun tahu kalau memakai kekuatan sembarangan di jalan bisa membuat adiknya dieksekusi. Apa yang akan dia lakukan? Dia bisa mencoba menghentikannya atau memberitahu ayah mereka, tapi polisi datang lebih cepat darinya. Saat itu, dia terpikir sesuatu dan bertanya pada dirinya sendiri, apa tidak ada yang bisa dia lakukan? Tapi saat melihat dirinya, dia tahu, dia tidak punya peluang melawannya. Yang bisa dia lakukan hanya lari. Akhirnya, semua ini bukan salahnya. Tapi tiba-tiba dia seperti melihat seorang anak kecil di sana yang menatapnya, sementara kakaknya terus bertingkah gila, berkata dia tidak mau melakukan ini. Saat dia membuka matanya dan melihatnya berlari ke arahnya dengan rantai lelah itu, menghindari segalanya, berteriak, bertanya, apakah dia bisa mendengarnya dan memintanya untuk tenang. Pada saat itu si bocah kita teringat apa yang dikatakan ayahnya kan soal tingkat kematian pemburu. Dia bahkan belum resmi jadi pemburu tapi sudah mempertaruhkan nyawanya. Tapi di saat yang sama, dia sampai pada kesimpulan bahwa mempertaruhkan nyawa adalah hal yang dilakukan seorang pemburu. Lalu dia berteriak, menyuruhnya untuk tenang dan melepaskan diri dari kebingungan itu. So-yun mulai bertanya-tanya kenapa dia sampai sejauh itu demi dirinya. Dia bukan lagi orang yang sama seperti yang dulu dia kenal. Peri itu tiba-tiba menggenggam tangannya dan bertanya apa masalahnya. Deza adalah pahlawan wanita yang telah menyelamatkan dunia mereka. Tapi So-yun menjawab tidak. Di dunia lain itu, dia hanya secara fisik seorang dewasa. Dia tidak punya teman dan berbahaya. Dia berbesar jiwa dan sudah membunuh banyak orang. Semua orang membencinya. Namun Peri itu berkata, itu tidak benar. Setidaknya dia belum pernah melihat seseorang mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan orang yang dibenci. Rantai itu mendekat dan di adegan berikutnya, dia melemparkan anak laki-laki itu sambil memeluknya, menangis. Masalahnya, polisi sudah mengepung tempat itu kan bro. Jadi segalanya tidak akan berjalan mulus untuknya. Anak kita membayangkan dirinya sebagai anak kecil yang bahagia. Dan berkata bahwa setidaknya dia berhasil melakukan itu. Orang lain muncul dan bertanya pada temannya apakah dia melihat apa yang dilakukan anak itu. Dengan begitu, insiden itu ditangani oleh polisi. Mereka memastikan tidak ada yang sampai ke berita. Tapi hasil yang jelas adalah, kan bro, So-yun akhirnya masuk penjara. Penjaga muncul dan mengatakan jam besuk sudah dimulai. Saat digiring menyusuri lorong, dia teringat betapa ibunya menangis begitu tahu dia akan ditangkap. Pria itu membuka pintu dan dia mengira itu ibunya, tapi siapa yang datang bro? Ternyata ayahnya. Dia duduk dengan tubuh membungkuk, mencoba menjelaskan semuanya, tapi ayahnya memotong dan berkata dia datang untuk mengeluarkannya dari tempat itu. Wanita berkacamata yang datang dan berbicara dengannya punya kekuatan membaca ingatan orang. Wanita itu bisa melihat dalam ingatan bahwa dia yang pertama diserang dan menggunakan kekuatannya untuk membela diri. Secara hukum, tindakan menggunakan kekuatan itu dibenarkan. Jadi jelas dia tidak bisa dipenjara karena hal itu. Karena So-yun berasal dari dunia peri, dia sama sekali tidak paham soal tindakan yang dibenarkan, penggunaan kekuatan, urusan hukum kan? Tapi ayahnya menjelaskan. Intinya, itu berarti dia tidak bersalah, dan itulah sebabnya dia akan dibebaskan. Dengan Sun Canggung, dia mencoba mengatakan bahwa dia telah membunuh seseorang, tapi ayahnya berkata bahwa orang yang dia tembak tidak mati. Ada banyak pengguna yang bisa pulih dari luka apapun, jadi kemungkinan besar orang itu sudah baik-baik saja sekarang. Wah, para penyembuh di dunia ini benar-benar OP ya. Orang itu pun oke kalau begitu. Tapi So-yun hanya menangis mengatakan bahwa dia merasa lega. Ayahnya diam saja. Lalu wanita berkacamata bertanya apakah mereka sudah selesai bicara. Dia di luar dan berkata ya. Wanita itu menjelaskan mereka tidak bisa membayar tagihan rumah sakit dan dia pasti akan menghadapi hukuman. Ayahnya menjawab semuanya baik-baik saja.
James sudah merasa lega karena semuanya akan berakhir seperti ini. Wanita itu memberitahunya untuk tidak khawatir karena semua orang di sana berutang sesuatu pada pemburu hebat Shin Baek. Yang ingin dia ketahui adalah mengapa dia begitu yakin mengatakan itu. Orang yang dia serang pasti sudah mati. Shin Baek berkata mungkin ketika dia mengetahui kebenarannya dia akan lebih stabil secara emosional. Wanita itu berkata masuk akal dan menyerahkan sebuah dokumen, memintanya untuk mengambilnya. Di sini dia membaca dokumen untuk putrinya. Tiba-tiba dia mengernyit dan bertanya siapa yang mengirim ini. Ternyata pria yang muncul sebelumnya pasti dia yang mengirim kekacauan ini. Sementara itu, Sung Yun bahkan belum pulih tapi sudah kembali berlatih lagi bro. Bakat hebat anak itu adalah melempar rantai yang menangkap kaleng. Dia berdiri di depan seorang pria di sana yang tampaknya tidak terlalu terkesan. Dia ingin tahu siapa orang gila itu dan pelatih menjawab dia juga tidak tahu. Pria itu bilang jangan terlalu khawatir tentang dia dan lanjutkan saja apapun yang sedang mereka lakukan. Namun Sung Yun menjawab bahwa dia tidak bisa fokus dengan komentator sialan di sampingnya yang ngomong-omong kosong. Namun pria itu bertanya apakah benar karena dirinya. Apa dia benar-benar akan bilang tidak bisa fokus dalam pertarungan sungguhan hanya karena hal sepele seperti itu. Hal sepele seperti itu pasti akan terjadi di dalam dungeon. Dan jika dia tidak bisa berkonsentrasi hanya karena ada orang yang makan keripik di sebelahnya, itu sudah menunjukkan dia belum siap. Saat itu Sung Yun melangkah maju dan bertanya apakah pria tua itu mengenalnya. Orang ini sepertinya akan memulai pertengkaran sekarang juga. Sung Yun hendak membicarakan betapa kerasnya dia berlatih, tapi pria itu langsung berdiri dan berkata dia tidak peduli. Lalu menambahkan bahwa dia memang mengakui kemampuan fisik anak itu sangat bagus, tapi kemampuannya sangat buruk. Anak kita bahkan tidak menyadari bahwa pria itu dalam 1 detik sudah berada di belakangnya. Pria itu mengatakan rantai yang ia ciptakan dengan energinya sendiri itu mengerikan karena ia terpaksa terus mengonsumsi hanya untuk bisa mengendalikannya. Belum lagi dia menggunakan terlalu banyak tenaga di setiap gerakan dan sama sekali tidak presisi. Dia harus paham bahwa para profesional bahkan tidak menggunakan banyak tenaga bro. Dia mengambil kantong keripik dan berkata begini caranya bro. Dengan 1 pukulan, semua kaleng langsung berlubang. Dia bertanya apakah anak itu mengerti dan anak kita benar-benar terkejut. Yang paling gila adalah kantong keripik yang dibungkus dengan energinya masih utuh. Sementara Ju Yong masih bertanya-tanya siapa pria ini. Pria itu berjalan mendekati anak kita dan berkata bahwa bahkan dia sendiri tidak tahu kekuatan aslinya. Lalu dia mengeluarkan sebuah gulungan dan berkata bahwa ini adalah alat untuk memanggil para returni dan dia ingin anak itu mendekatkannya ke rantai. Begitu dia menyentuhnya, benda itu langsung menghilang dan dia berkata sekarang dia mengerti. Ngomong-ngomong soal anak-anak kita, kamu masih ingat apa yang terjadi di rumah sakit? Karena dia jelas melihat saat rantai anak laki-laki itu bersentuhan, adik perempuannya langsung kehilangan seluruh kekuatannya. Dengan kata lain, dia punya bakat yang belum pernah ada sebelumnya untuk menyegel kekuatan para returni. Mencoba menggunakan rantai itu sebagai senjata adalah definisi sebenarnya dari bakat yang sia-sia. Bingung Sung Yun bertanya bagaimana dia tahu semua ini dan siapa sebenarnya dia. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Ji Yong, seorang pemburu profesional dan profesor di Akademi Kemampuan Khusus. Dan hari ini dia ada di sana untuk merekrut si brengsek itu, benar kan? Anak kita benar-benar membeku dan berkata bahwa dia sudah gagal dalam tes masuk. Ji Yong mengatakan untuk tidak khawatir soal itu. Dia punya wewenang untuk menerima siswa manapun di sana dan kemampuan yang dimiliki anak itu sudah cukup bagus. Tapi tentu saja dia yang membuat keputusan akhir. Apakah dia ingin bergabung dengan akademi atau tidak? Bro, anak itu tiba-tiba memasang wajah aktor bego sambil berkata, "Apa ini? Hah?" Hampir menangis. Astaga, dia baru saja kehilangan 10 poin aura. Pria itu tertawa dan menyambutnya di Akademi Hunter. Tapi tiba-tiba sesuatu terbang ke arahnya. Jiang berbalik dan berhasil menangkapnya di udara. Bro, wah, itu kertas itu. Dan sekarang Shin Baek datang, marah dan memancarkan aura, menuntut Jiang untuk segera menjelaskan apa yang dia rencanakan dengan itu. Tapi Jiang berbalik dan menjawab bahwa seharusnya itu yang dia tanyakan sementara ayahnya panik. Sung Hyun sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Sekarang Ji Young berhadapan, hanya berkata bahwa semakin sering dia melihat Shin Baek, semakin dia sadar kalau Shin Baek sudah tua dan keriput. Dia perlu menghadiri pertemuan sebelum orang-orang lupa wajahnya. Namun ayahnya menyuruh Ji Young berhenti mengalihkan pembicaraan dan menjawab apa sebenarnya benda itu. Ji Young bilang itu sudah jelas. Dia hanya mengirim surat rekomendasi kecil untuk anak-anak itu. So Hyun adalah returnee peringkat S, dan Sung Hyun punya kemampuan yang belum pernah ada. Namun ayahnya berkata dia tidak menerima alasan itu untuk keduanya. Meskipun So Hyun memiliki tubuh yang lebih tua, dia hanya menghabiskan 6 bulan di dunia lain, jadi pola pikirnya masih seperti anak-anak dan dia tidak bisa masuk akademi seperti itu. Namun Ji Young berkata dia perlu beradaptasi, dan justru ayahnya yang selalu mengatakan hal itu. Selain itu sepertinya kekuatannya mulai tidak terkendali. Saat ini tanpa tahu cara menggunakan kekuatannya, dia pada dasarnya seperti bom waktu, dan satu-satunya kesempatan adalah berlatih bersama para ahli di sekolah. Tapi ayahnya berkata bahwa dia sendiri sudah cukup untuk melatihnya.
Dia melirik ke samping dan berkata bahwa selain itu, anak laki-laki ini tidak punya bakat. Dan dia memberitahu anak kita bahwa dia harus mengerti, tekad tanpa kekuatan hanya akan membawa pada kematian. Inilah anak kita yang kadang-kadang emosional lalu tiba-tiba bersemangat. Tapi kemudian Ji-young berkata bahwa dia salah. Dia melihat sendiri bahwa anak ini berani dan nekat menyelamatkan adiknya. Dia punya keberanian yang dibutuhkan untuk jadi hunter. Tapi Shin Baek membalas bahwa itu bukan keberanian, melainkan kecerobohan. Dia berbalik ke anak kita dan bertanya apakah pada saat itu dia tahu apa kemampuan adiknya dan apakah dia benar-benar berpikir bisa menghentikan kekuatan adiknya. Sung Hyun dengan tubuh yang masih lemas mencoba menjelaskan bahwa dia hanya takut adiknya akan terluka. Tapi sang ayah memotong dan berkata bahwa itulah masalahnya. Dia tidak fokus pada hasil akhirnya. Satu-satunya alasan dia masih hidup sekarang adalah karena dia beruntung kemampuannya berhasil kali ini. Tapi apa dia akan terus hidup sebagai pemburu yang mengandalkan keberuntungan? Woo Jae-hyun ingin merekomendasikan tapi dia tidak tahu apa-apa. Surat itu tidak akan memberinya perlakuan istimewa apapun. Pada akhirnya, dia hanya akan berakhir di akademi itu dan hancur oleh persaingan. Astaga, ayah ini benar-benar tidak membantu juga. Benar-benar brengsek, malah menjatuhkan anaknya sendiri. Saat keduanya berdebat, Sung Hyun bertanya kenapa ayahnya begini. Kenapa bahkan sekalipun dia tak pernah punya keberanian bilang anaknya sudah melakukan yang terbaik. Bahkan untuk menyelamatkan adiknya yang jelas patut dipuji, dia tak mendapat pujian. Dia hampir gila ketika tiba-tiba seseorang meraih lengannya. Ternyata itu Ju-young yang memuji anak kita. Sekarang setelah ada guru yang mengakuinya, dia semakin dekat dengan mimpinya. Anak kita jadi canggung, bilang itu sebenarnya bukan apa-apa. Tapi pria itu menyuruhnya untuk tidak terlalu dipikirkan. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengikuti jalan yang menurutnya benar. Sambil melihat rantai di tangannya, dia bilang dia percaya pada hasil kerja anak itu. Dan dengan jelas mengatakan ke ayahnya bahwa dia tidak perlu peduli pada orang-orang yang tidak mengakuinya. Apalagi jika itu adalah seseorang yang sama sekali tidak tahu apa-apa tentang dirinya. Sumpah, tadinya aku kira orang ini kerja buat ayahnya kan, kayak semacam mata-mata gitu. Tapi ternyata mereka juga nggak akur. Dan ayahnya bilang sekarang dia paham kenapa anak itu begitu terobsesi untuk menjadi seorang hunter. Pasti orang inilah yang jadi biang keladi, si bodoh yang ngasih harapan palsu ke dia. Aura sang ayah membuat pria itu mulai berkeringat dingin, tapi si anak menampar wajahnya sendiri sambil dalam hati berterima kasih pada gurunya karena sudah membantunya menjernihkan pikirannya. Lalu dia bilang, awalnya dia memang cuma ingin menjadi seperti ayahnya. Dia ingin diakui dan membuktikan bahwa dia bisa menang, dia hanya memikirkan hal-hal menyedihkan seperti itu. Tapi hari itu di rumah sakit, semuanya benar-benar berbeda. Dan sekarang dia sudah siap bro. Dia akan menjadi seorang hunter. Bahkan jika itu berarti harus melawan ayahnya sendiri. Tapi Shin Baek berbalik dan berkata dia tahu kata-kata saja tidak cukup untuk membuatnya mengerti segalanya. Pria itu meletakkan tangannya di bahu si anak, mendekat ke telinganya, dan menyuruhnya untuk silakan mencoba. Anak kita bahkan sampai terkejut. Dan sang ayah berkata bahwa sebentar lagi dia akan sadar kalau dia memang tidak dilahirkan untuk menapaki jalan yang sedang dia coba ikuti. Ayahnya memberinya waktu 1 tahun untuk masuk dewan siswa. Jika dia tidak bisa, dia akan dipaksa pulang. Ji-young mencoba bicara, tapi ayahnya langsung menyuruhnya diam, dan memperingatkan Sung Hyun harus melindungi adiknya. Kekuatan adiknya belum stabil, dan satu-satunya pilihan adalah mengirim si anak laki-laki juga. Dia harus memastikan adiknya bisa hidup dengan tenang di sekolah, dan sama seperti syarat pertama, jika terjadi apa-apa, dia akan langsung dipulangkan. Dia bertanya apakah anak itu mengerti, dan tentu saja dia menjawab iya, kan? Anak itu memang patuh pada ayahnya. Dengan itu, pria itu melepaskannya dan pergi begitu. Ketiganya hanya bisa berdiri di sana seperti orang bodoh, mereka benar-benar mengira akan mati. Sudah di luar, Ji-young memanggilnya, bertanya apakah dia tidak keterlaluan dengan mengatakan anak itu harus masuk ke dewan siswa. Dia seharusnya tahu, hanya yang terkuat bisa mendapatkan posisi itu. Dengan peringkat F dan masih di tahun pertama, itu jelas mustahil. Namun, sang ayah berkata jika anak itu cukup berani mengatakan langsung kepadanya bahwa dia akan menjadi hunter, itu adalah hal minimum yang seharusnya dia lakukan. Temannya terus saja bersikeras, lalu Shin Baek berkata bahwa dia sebenarnya tidak pernah ingin membawa siapapun ke jalan ini. Namun mengingat bahwa anak kita pernah berkata ingin menjadi seperti dirinya, dia pun berbalik dan berkata bahwa pada akhirnya dia tetap saja menyeretnya ke jalan ini. Kembali di rumah sakit, So Hyun sedang melihat surat penerimaan dan tampak sangat bahagia. Dengan begitu, bulan Februari pun berakhir dan di sanalah anak kita berlatih dengan rantai lelahnya. Bulan Maret datang dengan perubahan yang tiba-tiba bro. Itulah kawaja untuk para siswa Akademi Hunter dan sekarang kapal itu akan berangkat teman-teman. Bab selanjutnya. Apa maksudnya dia bilang? Pasti dia berbohong. Masih ada orang di sana. Seluruh tempat itu terbakar habis. Sepertinya itu ayahnya kan? Dengan tangan yang membunuh semua orang. Dan anak kita berteriak berkata, seorang hunter tidak seharusnya bertindak seperti itu. Tiba-tiba dia terbangun di tempat tidur. Rambut putih. Aku rasa itu bukan protagonisnya. Siapa orang ini? Aku bahkan tidak akan mencoba menebak terlalu banyak, kan? Kita akan segera mengetahuinya. Yang berkacamata bertanya apakah dia baik-baik saja, kan? Karena sepertinya dia berteriak dalam mimpinya. Dia bilang iya, lalu orang itu berkata dia pasti murid baru, karena ini pertama kalinya dia melihatnya di sana. Yang berkacamata memperkenalkan dirinya sebagai Pureum. Nama yang unik bro, siswa tahun kedua.
Dan yang berambut putih berjabat tangan dan mengatakan namanya Seol Subin. Senang bertemu denganmu. Kita di kapal. Kakak beradik itu melihat kotak penuh perlengkapan, bertanya-tanya kenapa mereka dapat banyak barang. Apakah kita akan mendapatkan ark bertahan hidup di hutan seperti Hunter x Hunter? Aku setuju dengan itu. Aku mengerti. Itu koper milik si bocah kita. Dan sepertinya dia mencuri banyak barang dari ayahnya. Brengsek. Aku di sini melamun sendirian. Tiba-tiba, adiknya bangkit dan bilang akan berkeliling. Dia menyuruhnya untuk tidak pergi sendirian, tapi adiknya bilang akan menelepon kalau ada apa-apa. Dia tahu kamarnya nomor 105. Dan selamat tinggal. Bocah kita sadar bahwa dia sedang membesarkan seorang anak. Dia melihat keluar jendela sambil berpikir bahwa hal terpenting adalah mengetahui apa yang akan mereka lakukan mulai sekarang. Sementara itu, ada seorang pria pirang di dek yang berkata bahwa kehidupan barunya di sekolah akan penuh dengan pertemuan dan dia harus berteman dengan orang-orang kuat kan, agar hidup jadi lebih mudah. Tapi itu hanya pemikiran seorang pemula, dan itulah sebabnya Pureom bersikap seperti itu. Ternyata, dia agak kurang waras, dan dua orang di sebelahnya sedang mencoba memahami apa yang sedang dibicarakan si orang gila ini. Si pirang kembali normal dan berkata bahwa mendekatkan diri dengan siswa lain itu bagus, tapi lain kali akan lebih baik jika membawa gadis cantik seumuran. Yang berkacamata meminta maaf, mengatakan bahwa si gila Wujin ini memang agak kecanduan perempuan. Aku tidak menyalahkan si bandel itu, dan di sanalah dia kesal, mengatakan bahwa dia sudah mencari kemana-mana tapi belum melihat siapapun. Tapi lihat siapa yang akhirnya dia temui, benar kan? Sedang memberi makan burung-burung. Dia agak sedih karena burung-burung itu tidak mau mengambil keripiknya, tiba-tiba saja dia menjatuhkan bungkusnya. Tapi di detik yang sama, Wujin muncul, mengambil bungkus itu, dan mengembalikannya. Dia berterima kasih dengan imut, tapi cowok ini, ya ampun, memang ada yang salah di kepalanya. Langsung saja, dia bilang kalau dia memang tidak bisa menarik perhatian burung, tapi dia berhasil menarik perhatian seseorang yang lain. Dia agak bingung, sementara temannya bertanya-tanya apakah tidak apa-apa membiarkan orang gila ini terus bertingkah seperti itu. Pureum menjawab bahwa karena dia tidak lari, itu adalah sebuah revolusi. Dan banyak orang di sana sebenarnya sudah pernah ikut sebelumnya. Satu-satunya kekurangannya adalah kamu harus membayar biaya yang gila mahalnya. Subin bilang memang masuk akal untuk membayar. Lagi pula, siapapun yang lulus dari sini tidak perlu khawatir soal pekerjaan lagi. Tapi mengingat pemburu yang membakar segalanya itu, dia bilang tidak semua orang pantas mendapatkan kualifikasi itu. Pureum melirik dan bertanya-tanya kemana Wujin pergi bersama gadis itu. Dia bilang sebaiknya diikuti saja, soalnya orang itu memang agak tidak waras. Dan akhirnya mereka pun pergi bro. Adegan berikutnya, sudah di dalam ruangan, dia membawa pria itu untuk bertemu dengan anak kita. Atau sebenarnya dia membawanya untuk melaporkan, soalnya saat itu juga dia bilang anak kita harus melupakannya. Pria ini mengikuti dia. Dia bertanya apakah dia punya pacar dan bahkan sempat menyentuhnya. Detik berikutnya, dari luar, teman-temannya melihat si bodoh itu diusir keluar dari ruangan. Dia bilang ke anak kita kalau mereka bisa ngobrol sebentar, tapi Sung Yun sudah langsung maju untuk memukulnya. Yang berkacamata datang membantu, sementara Subin hanya duduk di sana sambil bertanya-tanya. Apa yang terjadi? Sepertinya di adegan berikutnya, anak kita menjelaskan bahwa dia telah tertidur selama 12 tahun. Dan saat itu juga, para cowok mulai meminta maaf kepada penggemar, bilang mereka tidak tahu soal itu. Anak kita bilang tidak apa-apa dan meminta maaf karena memukul mereka tiba-tiba. Lalu si cowok berkacamata bilang bahwa dia dan Subin pasti seumuran. Dan cowok itu menyapa anak kita yang dengan wajah tampannya itu tidak terlalu peduli untuk membalas sapaan. Beberapa saat kemudian, di luar, Pureum bertanya apakah dia berada di departemen pemburu dan dia menjawab ya. Cowok itu ingin tahu apakah ada pemburu yang dia idolakan atau sukai. Anak kita bilang secara pribadi tidak ada. Ayahnya adalah seorang pemburu, jadi dia sedikit terpengaruh. Lalu cowok itu ingat bahwa namanya Ji Sung Yun dan bertanya apakah dia kebetulan mengenal Shin Baek. Dan ya bro, persis seperti yang kita bayangkan mata Subin sudah terbuka lebar. Dia langsung ingat si brengsek itu begitu anak kita bilang, ya itu ayahku. Si bodoh itu langsung membeku, sementara yang lain terkejut, bertanya apakah dia tidak berbohong, bilang mereka penggemar dan segala macam. Tapi Subin sangat ingat siapa Ji Shin Baek itu, dan sekarang dia hanya duduk di sana, bahkan tidak tahu harus bagaimana memprosesnya bro. Tepat di depannya adalah anak dari orang itu. Pureum bilang kalau ayahnya adalah panutannya. Saat masih kecil dan bercita-cita menjadi hunter, dia selalu menjadikan ayahnya sebagai sumber inspirasi. Anak kita bertanya apakah dia tidak ingin jadi hunter lagi, dan dia menjelaskan bahwa sekarang dia masuk jurusan rekayasa sihir. Dia tidak punya bakat untuk jadi hunter, tidak. Itu karena dia peringkat E bro. Anak kita terus berpikir, dan dia di sini, tapi dia peringkat F. Dan tepat pada saat itu, si kakak perempuan mengatakan hal yang persis sama, dan ketiganya langsung kaget. Anak kita jadi agak canggung, dan Pureum ingin tahu bagaimana dia bisa jadi hunter dan diterima kalau dia peringkat F. Sung Yun langsung menyela sebelum dia sempat bicara, menjelaskan bahwa mereka diterima lewat jalur rekomendasi. Dia menggaruk-garuk kepala, geleng-geleng ke kiri dan kanan, tapi pasti pada akhirnya kita bakal benci sama dia kan bro. Lalu dia memanggil Pureum dan bilang kalau dia berlatih keras, mungkin dia juga bisa jadi hunter seperti dirinya, atau setidaknya ya bisa masuk ke departemen untuk ikut tes. Jelas, Subin pasti berpikir kalau anak ini cuma anak manja yang ada di sana karena ayahnya. Perjalanan berlanjut dengan Pureum mengajari adiknya cara bermain Nintendo Switch, Wujin menggoda para cewek, dan si tokoh utama kita mondar-mandir. Saat itulah dia melihat Wujin di pinggir kapal dan mendekat untuk menanyakan apakah dia mabuk laut. Dia menjawab, ya, dan tokoh utama kita berhenti di sampingnya. Lalu pria itu bertanya kenapa dia ingin menjadi seorang hunter.
Sung Yun mulai mengatakan sesuatu tentang ayahnya, tapi Seol Subin memotong dan berkata, itu bukan yang dia tanyakan. Dia ingin tahu apa keyakinannya, seperti apa pola pikirnya. Tiba-tiba saja, pria itu mencoba jadi pelatih sepenuhnya dan mengubah si anak. Dia teringat momen ketika dia melihat dirinya sendiri saat masih kecil, tapi dia bilang dia tidak yakin. Dia belum pernah memikirkannya sedalam itu. Seol Subin lalu berkata bahwa kalau kamu menonton berita, kamu akan melihat berbagai macam orang yang menjadi hunter tanpa motivasi yang benar, mereka yang hanya ingin cari uang mudah atau jadi terkenal. Tokoh utama kita setuju bahwa memang ada orang seperti itu. Dan pria itu tidak berhenti bicara, bro. Dia bilang orang-orang seperti itu tidak paham bahwa menjadi hunter tidak hanya membawa keuntungan. Itu juga membawa tanggung jawab. Dan itulah sebabnya dia membenci para hunter. Bingung, Sung Yun bertanya, lalu kenapa dia ingin menjadi hunter? Dia pun menjawab bahwa dia ingin menjadi seseorang yang bisa menyelamatkan semua orang. Dan itulah alasan dia ingin memberitahu tokoh utama kita untuk tidak pergi ke akademi. Sung Yun terdiam sejenak dan bertanya apa maksudnya. Subin berkata itu konyol, bahwa dia bilang ke Pureum dia bisa menjadi hunter meski hanya peringkat E. Begitu seseorang terbangun, ya sudah. Peringkat mereka sudah ditetapkan, dan itu tidak pernah berubah. Selain itu, masuk ke akademi ini sangat mahal kecuali kamu punya koneksi, atau seperti dia yang punya ayah kaya untuk membayar semuanya. Hilang begitu saja, bro. Padahal dia tidak tahu kalau ayahnya sebenarnya tidak terlalu mendukung. Sung Yun langsung memperingatkannya untuk berhati-hati dengan ucapannya. Lagi pula, dia ada di sana karena dia membangkitkan kekuatannya setelah banyak berlatih. Seol Subin membalas bahwa membangkitkan kekuatan tidak ada hubungannya dengan kerja keras. Jika dia membangkitkan kekuatan yang sebelumnya tidak dia miliki, itu hanya berarti dia tidak tahu apa fungsinya, atau tidak menyadari bahwa dia memilikinya. Semua yang terjadi hanyalah karena keberuntungan, dia akhirnya menggunakannya. Fakta bahwa dia mendapat rekomendasi untuk masuk ke tempat ini, bahkan sebagai peringkat F, dan bahkan fakta bahwa dia, Seol Subin, juga ada di sana, semuanya karena mereka beruntung. Dan mengatakan dia akan menjadi seorang pemburu tanpa menyadari sesuatu yang begitu jelas hanya menunjukkan betapa belum dewasanya dia. Dan secara mental dia benar-benar masih setingkat dengan adiknya. Bro, jelas-jelas anak kita sudah maju untuk melayangkan pukulan. Kelihatannya pukulan itu akan tepat mengenai wajahnya, tapi aku tidak tahu apakah sesuatu terjadi saat itu juga. Orang itu masih berdiri tanpa tersentuh. Lebih parah lagi, adiknya terkejut dan saat dia menoleh ke samping, anak kita sudah tergeletak di tanah. Dia bertanya apa yang terjadi dan Subin bilang dia tersandung entah kenapa, tapi dia baik-baik saja. Tapi Sung Hyun sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, bro. Tepat saat pukulannya hampir mengenai wajah orang itu, lintasannya berubah dan dia malah berakhir di lantai. Dan si brengsek itu masih sempat menoleh ke anak kita dan bilang kalau orang seperti dia yang tidak bisa mengendalikan diri dan asal memukul seperti itu hanya akan mencoreng reputasi para pemburu. Dia berbalik sambil berkata, kalau dia punya otak, sebaiknya dia menyerah saja. Tapi kemudian bro, sesuatu menarik kakinya. Itu adalah rantai porselen milik anak kita. Sekali lagi, sang kakak terkejut dan sekarang Subin yang ada di lantai. Lalu sang protagonis berkata bahwa mungkin, ya dia memang berakhir di tempat ini karena keberuntungan semata, tapi tidak mungkin dia akan menyerah begitu saja atas pilihannya sendiri. Subin bilang dia bisa tetap di sana selama yang dia mau, tapi dengan peringkat yang dia punya, dia tidak akan bertahan hidup. Dan anak kita hanya membalas, ya aku ingin melihat itu. Tengah malam mereka bertemu untuk menyelesaikan semuanya. Wah, memanggil orang untuk bertemu tengah malam. Apa ini, nak? Duel romantis. Beres apa saja kemudian hujan deras mulai turun, dan Soyeon teringat Perry yang berkata dia tidak ingin menghilang. Dia tiba-tiba terbangun dan melihat dirinya sendirian di dalam kamar. Dia bangun memanggil Sung Hyun tapi menyadari dia tidak ada di sana. Jadi di sanalah dia, di lorong, bertanya-tanya kemana Sung Hyun pergi sambil ketakutan setengah mati. Tiba-tiba, dia dikejutkan oleh Woo Jin yang muncul tepat di belakangnya, bertanya apa yang sedang dia lakukan di sana. Dia menjawab dengan menanyakan hal yang sama, dan Woo Jin bilang mereka sedang mengurus sesuatu di sebuah ruangan dan mengajaknya ikut. Dia langsung senang dan bilang iya, lalu langsung lupa soal si cowok kita. Begitu sampai di ruangan, ada sekelompok kecil orang yang tertawa, mungkin waifu pertama kita. Begitu Woo Jin melihat wajah gadis itu, dia langsung jadi canggung. Aneh banget, tiba-tiba dia berbalik dan bilang ke temannya, Eunbi, kalau dia mau pergi. Temannya bertanya kenapa, dan dia bilang Eunbi tidak bilang kalau gadis itu juga akan ada di sana. Tapi, adik perempuan si cowok kita sudah masuk duluan dengan wajah ceria sambil bilang tempatnya penuh makanan. Gadis berambut oranye itu bilang ke Woo Jin supaya jangan cuma berdiri kayak orang bego dan ikut duduk. Dengan kesal dia bilang oke, lalu ikut bergabung. Gadis itu bertanya siapa orang baru itu dan dia menjawab kalau dia teman dari temannya atau semacam itu. Dan saat Soyeon menyapa, yang satunya lagi sama sekali tidak terlihat senang. Ada apa sih bro? Banyak banget drama di kapal ini. Parium agak bingung kenapa Soyeon ada di sana dan bertanya kemana Sung Hyun pergi. Dia bilang dia sama sekali tidak tahu. Waktu dia bangun, Sung Hyun sudah tidak ada di sana. Dan tentu saja Parium juga sadar kalau Subin tidak ada di kamar. Ditambah lagi, interaksi di antara mereka tadi juga terasa agak aneh. Mungkin memang ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua. Tepat pada saat itu, keduanya saling berhadapan dan si cowok kita ingin tahu kenapa lawannya memakai jas hujan. Subin bilang, jelas saja karena sedang hujan. Tapi bagaimana dia akan bertarung sambil memegang payung? Si cowok kita bilang itu cara terbaik supaya air tidak membasahi tubuhnya. Keduanya saling menatap tajam, sama-sama bertanya-tanya apakah lawannya itu bodoh. Saat itu juga, keduanya mulai mengaktifkan kekuatan mereka dan Subin mengatakan bahwa kekuatan yang dimilikinya adalah roh air. Saat itu sedang hujan dan mereka dikelilingi oleh laut.
Di tempat seperti itu, kekuatannya semakin kuat, dan jika dia kehilangan kendali, si cowok kita bisa saja mati. Tapi Sung Hyun langsung melemparkan payungnya dan bertanya, bukankah dia yang ingin memulai semua ini? Di detik yang sama, pria itu berkata, baiklah kalau begitu. Roh air mulai terbang menuju Sung Hyun dan menembakkan sebuah ledakan seperti laser, bro. Dia menghindar, yang membuat pria itu terkejut, lalu mengaktifkan rantai dan melemparkannya ke arahnya. Orang itu bilang itu mengesankan, tapi tentu saja rantainya dengan mudah dihancurkan. Untuk peringkat F, itu tidak buruk. Hanya saja aneh karena rantainya lebih lemah daripada rantai asli. Sung Hyun sudah shock, bro. Bajingan itu punya dua roh. Gue cuma mau bilang, dengan apa yang dia pakai sekarang, dia nggak akan bisa melakukan apa-apa. Dayanya begitu rendah sampai-sampai nggak bisa dipakai buat menyerang atau bertahan. Sekarang si jagoan kita cuma bisa salto, menghindari semuanya. Itu satu-satunya yang tersisa. Sekali lagi, dia menarik rantai, melancarkan serangan lagi, tapi rantainya hancur berantakan di dinding. Dan si bajingan itu bahkan nanya, apa itu satu-satunya taktik nggak berguna yang dia punya. Seharusnya dia sudah sadar kalau dia belum melangkah sedikit pun sejak semua ini dimulai. Sudah waktunya dia paham kenapa dia nggak pantas ada di tempat ini. Si bocah bilang, justru karena dia nggak bergerak atau melangkah sedikit pun, makanya dia nggak sadar. Waktu orang itu melihat ke bawah, bro, ternyata ada rantai kecil di dekat sepatunya, dan yang paling parah, si bocah kita sudah mengaitkannya ke jeruji, sebelum orang itu sempat berbuat apa-apa, dan langsung menariknya ke belakang ke arah dinding. Dan si bocah kita bilang kalau dia cuma pakai taktik yang sama karena itu satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Kupikir dia bakal ngeluarin kalimat keren, tapi ternyata anak itu malah mempermalukan dirinya sendiri. Nah sekarang dia benar-benar mempermalukan si bodoh itu, bro, bilang kalau dia cuma menggertak, soalnya kelihatannya dia nggak punya peringkat setinggi itu. Soalnya kalau dia memang punya, dia nggak bakal dipukuli sama orang peringkat F kayak dia. Subin lalu mengubah ekspresinya dan berkata, baiklah, sekarang aku akan mulai serius. Sung Hyun menyuruhnya untuk langsung maju, tapi sekarang kita kembali ke ruangan dengan pria berotot itu yang bilang ini pencurian. Sepertinya gadis di sana mendapatkan karakter peringkat SS dengan statistik baja penuh dan semacamnya dan dia agak canggung, bilang kalau dia cuma beruntung. Soyeon bertanya ini apa, tapi mereka tidak menjelaskan. Ini adalah permainan papan. Sepertinya permainan ini menganalisis kekuatan orang yang membuatnya, dan karakternya pun kurang lebih sesuai dengan itu. Gila, jadi gadis itu peringkat SF, bro, OP banget. Sekarang giliran Parium, yang menekan tombol kecil dan menciptakan penyihir peringkat B. Apa? Gue sebenarnya nggak suka konsep game ini, bro. Gamenya seharusnya keren banget. Kalau mau jelek, biarin aja itu buat kehidupan nyata. Tapi Parium menjelaskan bahwa teknologi yang digunakan dalam game ini adalah teknologi yang sama yang ia gunakan di peralatan latihan. Wah, mantap. Dia menyerahkannya ke Soyeon dan memintanya untuk mencoba. Untungnya alat itu tidak aktif, tapi Soyeon bilang dia ingin tahu persis kenapa tidak. Dia agak bingung. Cowok pirang itu juga nggak tahu, dan cewek berambut oranye bilang mungkin Soyeon terlalu lemah atau nggak punya cukup kekuatan. Tiba-tiba alat itu berkata bahwa kemampuan pemain 5 tidak bisa dianalisis, dan diperkirakan dia mungkin seorang regresor. Gamenya jelas banget, bro, dengan si cewek yang disiksa. Semua orang kaget dan dia dapat kelas rahasia acak. Semua orang jadi heboh bilang mereka iri, ini gila banget. Wujin lalu berbalik dan bertanya apakah ini benar-benar nyata. Lalu dia teringat bahwa Ji Yang pernah bilang padanya bahwa dia harus merahasiakan apapun yang terjadi. Bahwa dia adalah seorang returner. Dia bertanya kenapa dan dijelaskan bahwa kebanyakan regresor datang dengan banyak masalah. Seperti dirinya, misalnya, yang begitu saja kehilangan 12 tahun hidupnya. Dan itulah sebabnya mereka sulit menyesuaikan diri dengan masyarakat, akhirnya melakukan berbagai macam kejahatan, dan dipandang rendah. Itulah sebabnya banyak dari mereka dianggap sebagai bencana berjalan. Dengan reputasi seperti itu, lebih baik tidak ada yang tahu, atau dia akan berakhir dihakimi. Kembali di dalam permainan, dia terlihat canggung, berusaha menjelaskan segalanya, tapi Wujin langsung menyuruhnya untuk segera mengatakannya, dan berhenti bertele-tele. Dia ingin mendengar ceritanya. Dia tampak bersemangat ingin tahu tentang dunia lain dan apa yang terjadi di sana. Dia mendapatkan kelas pemburu naga, sementara semua orang penasaran ingin tahu lebih banyak tentang dirinya. Meskipun yang lain bersemangat, seharusnya dia tetap menyembunyikannya kan? Kasian, dia masih anak-anak, pikirannya lemah dan sudah mulai bersemangat kan, karena tidak ada yang takut padanya. Gadis berambut coklat berkata mereka tidak peduli soal itu, dan saat itu juga dia langsung bersemangat dan berkata oke, dia harus menceritakannya. Tentu saja, si rambut oranye sepertinya sama sekali tidak suka dengan hal ini kan bro. Dan langsung saja dia bilang bahwa dia dengar kebanyakan regresor menghadapi banyak sekali makhluk dan lawan. Apa mungkin dia sudah pernah membunuh seseorang? Saat itu juga, Soyeon teringat pria yang dadanya pernah dia buat berlubang. Tapi saat suasananya mulai seru lagi, kita kembali ke lapangan dengan Subin yang berkata sayang sekali, karena meskipun teknik dan strateginya bagus, semua itu tidak cukup karena dia akhirnya tergeletak di lantai. Dan dengan itu, dia pasti menyadari bahwa kadang-kadang kekuatan instan yang didapatkan beberapa orang lebih kuat daripada kerja keras semua orang lainnya. Itulah mengapa banyak orang menyerah pada impian mereka karena peringkat yang rendah, sementara yang lain, seperti yang sudah diperlihatkan oleh si kakak, mendapatkan kemampuan entah dari mana dan menjadi tak tersentuh. Begitulah dunia ini, entah itu kekuatan, keluarga, koneksi, bahkan kemampuan. Ada batas yang jelas terhadap apa yang bisa dicapai seseorang hanya dengan kemauan. Saat dia masuk akademi pemburu, dia akan menyadari bahwa ada orang-orang yang jauh lebih buruk, lebih kejam, dan lebih kuat darinya. Dengan kata lain, pada akhirnya dia hanya akan pergi ke sana untuk menderita.
Tapi anak kita ini bro, bilang bahwa ayahnya bahkan bukan peringkat S atau A saat memulai. Meski begitu dia sudah mencapai lebih banyak daripada siapapun yang berperingkat A ke atas. Dia telah membersihkan banyak dungeon peringkat E dan S serta menyelamatkan banyak orang. Semua yang dia lakukan pada dasarnya murni karena usaha keras. Dia mungkin hanya peringkat F tapi dia tidak akan menyerah semudah itu. So Bin bilang bahwa dia tampaknya tahu banyak karena ayahnya. Lalu dia bertanya, apakah dia ingat gerbang peringkat S yang muncul di kota Mapo 7 tahun lalu? Sung Yun mengerutkan kening dan bertanya, kenapa dia tiba-tiba membicarakan hal itu? Lalu pria itu menjawab bahwa gerbang tersebut berakhir dengan banyak korban jiwa. Bukan hanya karena monster, tapi juga banyak orang yang tewas akibat kekuatan para hunter. Sang protagonis bertanya kenapa dia membahas hal itu. Dan Subin mengatakan, karena sekarang sudah tidak ada lagi yang mengkritik apa yang terjadi saat itu. Sung Yun hendak mengatakan para hunter punya alasan sendiri, tapi Subin memotong dan berkata ayahnya lah yang membunuh adik perempuannya dan sangat konyol jika dia bilang tidak punya pilihan, selain mengorbankan banyak orang demi menyelamatkan beberapa orang saja. Seorang hunter seharusnya melindungi semua orang. Sekali lagi, dia bertanya segel apa yang ingin Subin lakukan, kenapa dia melakukan semua ini, dan ingin menjadi hunter seperti apa dia. Sementara semua ini terjadi, ada seseorang yang aneh sedang mendengarkan dari samping. Dan tentu saja, sekarang kita kembali, tepat di saat ketika gadis berambut oranye itu bertanya, apakah dia sudah pernah membunuh seseorang. Tidak ada yang bisa berkata apa-apa, dan jelas, Soyeon jadi sangat canggung. Dia agak terbata-bata dalam ucapannya dan tiba-tiba berdiri, mengatakan bahwa dia akan ke kamar mandi. Dia meletakkan tangannya di dada, tampak sedikit malu, lalu berlari pergi. Si bodoh itu tertawa, lalu Puryum bertanya pada Midori kenapa dia membahas hal itu tiba-tiba. Dia agak meminta maaf, dan berkata bahwa gadis itu toh ada di departemen teknik. Bahkan Puryum berkata, bukan, dia ada di departemen pemburu. Tiba-tiba, gadis itu mengubah ekspresinya dan berkata bahwa kalau begitu, dia belum siap. Seorang pemburu bukan hanya seseorang yang harus membunuh makhluk. Terkadang mereka harus membunuh orang lain. Mengambil nyawa adalah bagian pekerjaan. Dengan pola pikir itu, dia merasa belum siap di sana. Soyeon ke bagian lain kapal. Jantungnya berdebar dan dia bertanya mengapa dia melarikan diri. Yang perlu dia katakan hanyalah bahwa dia belum pernah membunuh siapapun, tapi hanya memikirkan momen saat dia menggunakan panah itu sudah membuat jantungnya berdegup kencang. Dia masih merasa seolah-olah dia tidak pantas berada di sana. Sekali lagi, dia teringat pada peri itu dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa mendapatkan teman baru. Saat itulah seseorang muncul di sampingnya. Itu adalah gadis yang juga ada di dalam permainan tadi, menyapa dan memperkenalkan dirinya sebagai Modan. Dia bertanya apakah Soyeon ingin kembali dan bermain di ruangan itu, tapi Soyeon hanya menjawab tidak. Gadis itu berkata sayang sekali, karena ini pertama kalinya dia melihat seseorang mendapatkan kelas rahasia. Soyeon meminta maaf tapi mengatakan bahwa dia tidak yakin ingin ikut berpartisipasi. Memikirkan apa yang telah dia alami membuatnya takut. Modan mengatakan bahwa dia mengerti perasaan Soyeon. Dia terbangun terlambat saat dia sudah duduk di bangku SMA. Masalahnya, hal itu terjadi saat dia sedang berada di tengah-tengah pelajaran. Dia kehilangan kendali, dan sebagian besar temannya terluka parah. Namun meskipun begitu, dia percaya pada dirinya sendiri, dan tidak akan membiarkan siapapun mengintimidasinya, terutama karena dia berhasil mengendalikan diri dan selamat dari kejadian itu. Yang perlu dia lakukan hanyalah berusaha keras agar hal seperti itu tidak terjadi lagi. Lalu Soyeon teringat saat dia berbicara dengan Chian, yang merupakan peri mimpi, dan bertanya apakah sebelumnya ada batu menangis di sana dan bagaimana batu itu bisa berpindah. Peri itu menjelaskan bahwa dia hanya berbicara dengan batu itu dan batu tersebut pun pergi. Ya, itu memang benar-benar batu menangis, dan sekarang semuanya masuk akal. Peri itu juga menjelaskan bahwa dia membagikan rasa sakitnya kepada batu itu. Jadi batu itu merasa lebih baik dan pergi. Karena batu itu, awan, dan manusia berbagi air mata yang sama, dari situlah banyak persahabatan terbentuk. Soyeon tersenyum dan berkata bahwa dia benar. Yang perlu dilakukan hanyalah mencoba. Saat mereka berpikir kembali ke kamar, tiba-tiba terjadi serangan yang menarik perhatian mereka. Mereka mengikuti kejadian itu, dan akhirnya berada di tengah pertarungan para protagonis, tepat saat Subin membicarakan insiden Mapo 7 tahun lalu. Sungyun menjawab bahwa tidak ada yang menyalahkan ayahnya karena saat itu dia memang tidak bersalah. Dia punya alasannya sendiri, dan itu memang perlu. Tepat ketika pria itu berteriak bahwa adiknya meninggal dan ayahnya adalah seorang pembunuh. Soyeon terkejut dan bersembunyi, berusaha memahami apa yang sedang mereka bicarakan. Yang jelas ia dengar hanyalah bahwa 7 tahun lalu, ayahnya telah membunuh adik Subin, dan pria itu bertanya mengapa Sungyun ingin menjadi seorang hunter. Sang protagonis menjawab bahwa dia sudah tahu Subin ingin menjadi hunter yang menyelamatkan semua orang, tapi dia sendiri bahkan tidak pernah memikirkan ingin menjadi hunter seperti apa, dan dia tahu banyak orang di kapal ini juga berpikiran sama dengannya. Tapi terlepas dari apakah dia punya tujuan atau tidak, jika dia menjalani semuanya dengan serius dan memberikan yang terbaik, itulah yang paling penting pada akhirnya. Namun hal itu justru membuat Subin semakin marah, yang mengatakan bahwa mereka benar-benar berbeda satu sama lain. Dia menyerang lagi, tapi anak kita berhasil menghindar, menangkap perutnya, dan melemparkannya ke tanah. Orang Subin ini juga sepertinya nggak waras bro. Tiba-tiba dia mulai berteriak, sebuah laser keluar dari dirinya, menembus awan. Lalu salah satu roh mendekat ke wajah anak kita, dan menjatuhkannya ke tanah. Tapi dia menyadari sesuatu yang aneh. Roh-roh itu mulai menghilang dan sekali lagi Subyeon kembali bro, tapi kali ini berhasil mendaratkan pukulan tepat di tengah wajahnya.
Saat itulah dia menyadari bahwa entah dari mana seseorang telah menaruh segel kekuatan di lengannya. Pasti, itu terjadi saat anak kita masuk dan memegang perutnya kan? Yang tidak bisa dia mengerti adalah kenapa seorang murid biasa punya sesuatu seperti itu. Jelas kan? Bajingan itu mencuri semuanya dari ayahnya. Lalu anak kita bilang bahwa pada akhirnya, dia masih saja sering dipukuli. Marah, Subin kembali menyerangnya sementara adiknya bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan. Lalu seseorang muncul di samping mereka berdua dan bertanya ada apa. Di tengah pertarungan, Subin bertanya-tanya ada apa dengan orang ini yang punya tujuan begitu tidak berarti, tapi menanggapi semuanya dengan sangat serius. Dia bilang bahwa terlepas dari tujuannya, yang terpenting adalah apa yang dia lakukan. Itu benar-benar salah. Mereka sama sekali tidak sama. Lalu Subin teringat hari saat pesta dansa itu, ketika dia terbangun di gurun di tengah antah berantah bro. Di sekelilingnya ada banyak sekali mayat orang-orang yang sudah mati dan dikubur. Hari itu, dia berlari tanpa henti melewati reruntuhan sambil bertanya-tanya mengapa hal itu terjadi padanya. Kebetulan macam apa yang membuatnya pantas mendapatkan neraka itu. Tanah dipenuhi darah, tapi bintang-bintang bersinar lebih terang dari sebelumnya. Dia tersandung, jatuh ke tanah, dan bertanya-tanya, mengapa tak ada yang menolongnya di tengah tragedi itu. Jika mereka adalah para pemburu, seharusnya mereka menolong semua orang di sana. Lalu dia melihat ilusi dirinya yang lebih tua berkata dia akan menjadi orang yang dia butuhkan, seseorang yang akan menyelamatkan semua orang. Dan sekarang dia teringat Subin yang mengatakan bahwa mereka sama. Tapi dia yakin bahwa jika itu tidak benar, maka mereka benar-benar berbeda. Itu karena dia selalu bertanya-tanya, mengapa para pemburu dengan kekuatan terbaik selalu menggunakannya hanya untuk keinginan egois mereka sendiri. Dia kemudian mengatakan kepada Subin bahwa dia harus lebih serius menghadapi semua ini. Namun Subin hanya menjawab bahwa belajar tentang tanggung jawab dan alasan mengapa dia ingin menjadi pemburu adalah alasan dia ada di sana. Mereka saling menatap sejenak ketika tiba-tiba mereka berdua mendengar sesuatu di samping dan langsung menoleh. Seorang pria aneh menembakkan sesuatu ke udara, dan si tokoh utama kita bertanya siapa dia. Kita melihat sedikit sebelumnya bahwa itu adalah Pyrium yang baru datang, bertanya apa yang dilakukan kedua orang itu, dan kenapa mereka tidak berhenti. Dia berkomentar mereka bisa saja terluka, dan saat itu juga, Soyun teringat pria yang telah dia bunuh. Gadis, tenanglah sekarang. Tapi dia sudah tenang, mengatakan bahwa sebaiknya memang langsung menghentikan mereka. Pyrium bertanya bagaimana caranya dan dia menjawab, ya hentikan saja kedua orang itu. Cukup menghalangi mereka dan mereka pasti berhenti. Tapi pria itu bilang, pertarungan orang terampil seperti melompat ke tengah baku tembak. Lalu Soyun membayangkan jika dia melompat ke tengah pertarungan, itu bisa saja malah mengaktifkan kekuatannya yang justru membuat keadaan makin buruk. Anak itu menatapnya dan menyuruhnya tetap di situ, biar dia yang mengurusnya. Senjata yang dia keluarkan adalah alat sihir miliknya. Begitulah cara dia menembakkan peluru itu dan membuatnya meletus. Semua drama ini hanya agar anak ini bisa menembakkan peluru ke udara dan mencoba memberi pelajaran moral pada mereka berdua. Untungnya, tepat setelah itu, Ji-young muncul dari belakang dan bertanya, apakah dia benar-benar menembakkan senjata? Sejauh yang dia ingat, alat sihir tidak diperbolehkan di akademi maupun di kapal, jadi ketiganya harus menjalani hukuman disiplin. Adegan berikutnya, kapal berhenti di pulau, Woo-jin berkata bahwa dia kalah. Bahkan dia, yang dianggap salah satu murid terburuk, belum pernah mendapat hukuman disiplin sebelum tiba di sekolah. Soobin meminta maaf kepada Pyrium yang mengatakan tidak apa-apa, karena pada akhirnya itu memang kesalahannya karena menembakkan senjata. Selain itu, senjata yang dia bawa adalah sesuatu yang memang diminta guru-guru untuk dia kembangkan, jadi situasinya tidak akan terlalu buruk untuknya. Tapi kemudian dia menatap anak kita dan berkata bahwa bagi mereka, keadaannya akan lebih buruk. Bagaimanapun juga, mereka akan mengurus itu nanti. Sekarang saatnya menuju asrama. Dia merasa aneh karena mengira akan tinggal dekat Soben, dan dia menjelaskan bahwa sebenarnya di pulau ini ada beberapa asrama yang tersebar di berbagai tempat. Saat itulah Soyun mulai merasa takut berada di dekat gadis kecil itu. Kemudian para gadis melihat ponsel mereka dan mengetahui bahwa setidaknya dia dan kakaknya berada di asrama yang sama. Tepat saat dia menyebutkan nama tempatnya, yang memang aneh, seseorang menjatuhkan koper di lantai. Ternyata itu Sobin, dan jelas dari ekspresi wajah mereka. Dia pasti berada di asrama yang sama juga. Mereka hanya berdiri di sana dengan wajah kebingungan sampai seorang wanita datang, menyapa, dan memperkenalkan dirinya sebagai Yeon, pengawas asrama mereka. Soyun mulai sedikit merasa tenang. Setidaknya gadis aneh itu tidak bersamanya. Dan Modeun berkata bahwa tampaknya mereka bersama lagi, jadi pasti akan menyenangkan. Mengingat dia bersama kakaknya dan satu-satunya temannya, dia yakin semester ini akan dimulai dengan baik. Lalu kita melihat sekitar 100 tahun yang lalu, di era yang kacau ketika monster memangsa manusia, dan para pengguna kemampuan jahat berkeliaran bebas di dunia. Saat itulah seorang pria mendapat ide untuk membuat pusat pendidikan bagi para pengguna kemampuan. Setelah beberapa tahun dan menghindari pengawasan pihak berwenang, ia membangun sebuah sekolah kecil sendirian di sebuah pulau terpencil. Beberapa waktu kemudian, tempat itu dikenal sebagai sekolah Hunter. Di tempat itu, kebangsaan, usia, atau pendidikan tidak menjadi masalah. Selama kamu memiliki kemampuan dan telah terbangun, kamu bisa menjadi bagian dari sana. Ah bro, jangan kasih kami omongan marketing palsu itu. Kita semua sudah tahu kalau ada yang payah, pasti langsung dikeluarkan. Meskipun pulaunya terlihat kecil, perbedaan besar dari sekolah ini adalah seluruh pulau itu sendiri adalah sekolahnya bro. Bukan hanya memiliki fasilitas berkualitas dan area latihan yang benar-benar bagus, tapi juga segudang informasi yang sangat luas. Infrastruktur di sana semaju kota besar. Dan yang membuat itu mungkin adalah setiap hunter yang bermimpi menjadi kuat menganggap tempat itu sebagai surga pendidikan.
Dan saat itulah Soyun tiba, yang sama sekali tidak tahu tentang prestis tempat itu, dan mengira dia hanya akan masuk ke sekolah biasa. Dia sedang bersiap-siap, dan cowok kita muncul memberitahunya bahwa upacara penerimaan akan segera dimulai. Dan begitulah semester pertama tahun pertama pun dimulai. Bro, aku punya firasat aneh karena cerita ini sebelumnya sudah meledakkan seorang pria jadi dua, dan sekarang semuanya super tenang, tahu kan? Aku merasa bakal ada bahaya dan kekacauan yang datang. Hari upacara di kamar asrama, cowok kita ada di sana bilang kalau dia akhirnya tiba. Itu Soyun, dan dia ingin tahu di mana orang satunya lagi. Modeon menjelaskan bahwa Subin masih bersiap-siap untuk pergi ke acara itu. Dan bro, cowoknya agak aneh, ya kan? Siapa yang perlu bersiap-siap untuk sebuah upacara? Dia bilang jelas banget dia harus bersiap, apalagi karena dia adalah perwakilan mahasiswa baru tahun ini. Lalu ada Subin bro, bersumpah atas nama 2.625 mahasiswa baru, bahwa mereka akan mematuhi semua peraturan sekolah. Cowok kita heran gimana caranya orang yang sudah kena hukuman bahkan sebelum sampai di pulau malah jadi perwakilan sekarang. Tapi dia terpaksa mengakui bahwa kalau dia jadi perwakilan, setidaknya dia pasti punya salah satu bakat terbaik. Meriam air yang dia lihat menembak ke langit itu menunjukkan kalau dia punya kemampuan untuk memberikan kerusakan sebesar peringkat A. Tapi bagaimana kalau mereka tidak bertarung di kapal saat hujan? Atau kalau dia juga tidak menyiapkan alat penyegel kekuatan itu? Dia tahu kalau Sobin benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya sejak awal, peluangnya untuk menang pasti jauh lebih kecil. Tapi masalahnya, seperti yang dikatakan ayahnya, dia tidak hanya harus bertahan hidup, dia harus masuk ke Dewan Siswa. Dia tidak punya waktu untuk bahagia hanya karena sudah diterima. Kelas-kelas akan dimulai tepat setelah upacara, dan dia membayangkan karena ini sekolah hunter, dia akan bisa belajar banyak hal keren. Saat itulah Yeon muncul sang pengawas dan mengatakan bahwa Soyun harus kembali ke asrama. Sekarang dia menjelaskan bahwa kelasnya akan berbeda, karena dia bahkan belum lulus sekolah dasar. Dan Yeon mengatakan bahwa selama beberapa hari pertama sekolah, saat yang lain mengikuti kelas pagi, dia akan belajar untuk lulus ujian kesetaraan. Dia bertanya apa itu, dan wanita itu berkata itu hanya dasar-dasarnya saja. Dia harus belajar matematika Korea, bahasa Inggris, ilmu sosial, sains, dan semua hal itu. Jelas, gadis malang itu sudah membencinya karena dia pikir dia ada di sana untuk menggunakan kekuatan, bro. Tapi dia sudah ada di mobil dan berangkatlah dia. Beberapa waktu kemudian, ini adalah kelas pertama anak kita. Hal pertama yang akan dipelajari Sefeti adalah etika pemburu. Anehnya, semua orang punya benda kecil berwarna merah di telinga mereka dan Subin bertanya-tanya di mana gurunya jika kelas akan dimulai dalam 1 menit. Jelas, pasti salah satu tipe orang yang tepat waktu, bro. Begitu jam menunjukkan tengah hari, pintu pun terbuka, seseorang berambut masuk, semua orang melihat dan ternyata pria itu sedang menaiki semacam papan melayang, bro. Semua orang melihat. Dan bro, maksudku, tadi aku bilang papan melayang, tapi itu benar-benar papan melayang. Aku nggak nyangka si brengsek bakal masuk dengan cara seperti itu. Pria itu menatap semua orang dan berkata, senang bertemu dengan kalian. Ya, tapi ini hanya dalam bahasa Jepang, memperkenalkan dirinya sebagai Hagiwara Jin, dan dia menyambut semua orang di kelasnya. Semua para peneliti Shinkinis menegaskan bahwa dia membenci sekolah ini. Bukan hanya sekolah ini, tapi sebagian besar institusi. Menempatin 40 orang dalam satu ruangan adalah puncak ketidakefisienan, karena tidak ada yang berada di tingkat yang sama. Apalagi mengingat para siswa di sana memiliki kemampuan khusus, dan satu sama lain benar-benar berbeda. Mereka juga pasti keras kepala dan punya prinsip masing-masing. Ya, misalnya, adalah tipe orang yang suka segala sesuatu berjalan sangat efisien, dan mengikuti pola pikir itu, dia langsung melemparkan pertanyaan pertama. Sebagian besar monster kecil dan menengah sebenarnya bisa dikalahkan dengan perlengkapan militer modern, namun tetap saja, hanya para hunter yang dikirim ke dalam dungeon. Mengapa mereka berpikir demikian? Semua orang hanya saling memandang tanpa tahu harus menjawab apa, dan dia mengatakan bahwa alasannya sesederhana ekonomi. Dia bilang, karena senjata dan tank sangat mahal dan ada kemungkinan keuntungan dari batu sihir, bahkan tidak cukup untuk menutupi biayanya. Di sisi lain, seorang hunter hanya perlu makan dan buang air. Bahkan jika mereka mengerahkan kekuatan fisik yang sangat besar, mereka tetap sangat efisien dari segi biaya. Dan begitulah profesi hunter lahir. Pada akhirnya semuanya soal uang. Itulah alasan mereka disebut hunter, bukan pahlawan atau superhero. Namun jelas, bagi para hunter sendiri, uang bukanlah satu-satunya pengorbanan. Di tengah pertarungan, mereka harus belajar menggunakan energi fisik dan mental seminimal mungkin. Mereka harus dioptimalkan dan memilih strategi terbaik untuk bertarung. Jika tidak, mereka bisa kehabisan tenaga di tengah dungeon. Sung Yun teringat Jiang yang mengatakan bahwa dia terlalu banyak menghabiskan energi dalam segala hal yang dia lakukan. Dan sang guru tidak ada yang lebih umum dan lebih bodoh daripada mati karena kelelahan saat bertarung. Dengan kata lain, efisiensi adalah kualitas nomor 1 yang dibutuhkan seorang hunter. Dia memanggil seorang anak di depan yang sudah terlihat terkejut, bro. Dia bertanya apa kemampuannya dan anak itu menjawab bahwa dia adalah seorang penyihir konstruksi. Itu persis seperti anak kita, bro. Bahkan belum pernah dengar soal itu. Profesor ingin tahu seberapa jauh jangkauan kemampuannya dan dia bilang maksimal 100 meter. Lalu profesor bertanya apakah dia bisa menguraikan biji dan benda-benda seperti itu dalam sebuah struktur fisik. Orang itu ragu sejenak sebelum menjawab dan profesor langsung menimpali dengan beberapa pertanyaan. Ingin tahu berapa kilo yang bisa dia tangani sekaligus, seberapa cepat dia bisa memanipulasi benda, dan bahan apa yang paling cocok untuknya, lalu langsung menekannya. Dia bilang, kalau dia tidak tahu semua itu berarti dia gagal. Dia bahkan tidak mengenal dirinya sendiri apalagi membayangkan bisa memahami musuh.
Dengan jumlah informasi yang dia miliki, mustahil baginya untuk membangun strategi dalam pertempuran. Sung Yun hanya menonton, berpikir bahwa kasihan sekali orang itu, belum melakukan apa-apa tapi sudah habis-habisan. Lalu Hagiwara menoleh ke arahnya dan memanggil anak laki-laki berambut keriting. Anak kita bertanya dengan serius dan orang itu menjawab, "Ya?" Dia menyuruhnya untuk langsung saja menyebutkan kategorinya. Anak kita tetap diam dan orang itu ingin tahu alasannya. Benar-benar serba salah di sana, bro. Dia bilang dia tidak tahu soal kategori itu. Lalu profesornya kaget banget, bro, seperti anak kecil yang nggak tahu apa itu matematika di dunia Hunter. Bahkan Subin juga terkejut karena dia benar-benar nggak tahu apa-apa sama sekali. Lalu anak di sebelahnya mulai ngomel bertanya apakah dia sudah hilang akal. Kenapa dia bilang dia bahkan nggak tahu kategorinya sendiri padahal waktu di kapal kemarin dia shock banget. Sung Yun bilang itu pertama kalinya dia dengar soal penyihir konstruksi itu. Subin menatap dengan mata terbelalak, bertanya apakah dia benar-benar nggak tahu apa-apa. Lalu dia langsung pergi sambil bilang lupakan saja dan sebaiknya dia fokus belajar saja. Ternyata dia sempat kepikiran mau ngajarin anak itu, tapi langsung menyerah. Dia berdiri di tengah-tengah semua orang yang menatapnya sambil berpikir ada yang aneh dengan tempat ini. Tapi lihat deh keuntungan yang didapat si licik itu. Benar, kan? Dia sudah pergi bicara dengan Ji Young. Orang itu bilang dia sibuk, tapi si anak kita kan tetap minta sedikit bantuan. Sudah duduk, dia menjelaskan bahwa semua orang ngomong seolah-olah kamu tahu hal-hal tentang kelas dan semacamnya itu sangat penting. Tapi dia merasa aneh karena dia sudah baca banyak buku, file di internet dan sebagainya, tapi dia sama sekali nggak tahu soal ini. Ji Young bersandar ke belakang dan berkata bahwa internet dan buku tidak akan membantunya dalam kasus ini. Lalu dia mendekat dan bertanya apakah dia boleh menanyakan sesuatu. Apakah dia setidaknya sudah punya lisensi pengguna kemampuan? Sedikit canggung, Sung Yun bilang belum, dan langsung saja orang itu terkejut, bertanya bagaimana itu bisa terjadi. Bahkan jika dia tidak ingin menjadi hunter, seorang pengguna kemampuan harus punya lisensi. Gadis kita menjelaskan bahwa dia tidak pernah bisa mendapatkannya karena anak-anak dan remaja membutuhkan izin orang tua. Langsung saja Ji Young paham kan? Itu semua salah si brengsek Shin Bake yang melakukan segala cara untuk mencegahnya menjadi hunter. Lalu dia menjelaskan bahwa setidaknya adik perempuannya yang merupakan seorang returner harus punya lisensi. Tapi, wah, dia malah bingung. Bertanya lisensi untuk apa? Ternyata Yeon mendapat telepon dari Ji Young kan, dan dia juga baru tahu soal ini sekarang. Saat itu juga dia menutup ponselnya, dan si bocah kita bilang tidak apa-apa. Nanti kalau sudah dewasa, dia akan mendapatkannya. Tapi pria itu bilang dia bakal kacau kalau memang begitu. Selain itu, dia juga ingin tahu bagaimana si anak berlatih kalau dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Sung Yun bilang dia selalu berlatih fisik bersama Jung Hyun. Tapi Jung Hyun selalu mengatakan dia tidak bisa banyak mengajarkan tentang kemampuan si bocah karena itu terlalu rumit. Dan dia sendiri tidak tahu apa-apa soal itu. Tapi Ji Young bilang sebenarnya bukan begitu. Yang pasti, dia tidak melakukannya bukan karena dia tidak tahu, tapi karena dia memang tidak bisa. Anak kita yang kebingungan bertanya kenapa. Dan pria itu bilang bahwa saat kamu mendaftar, kamu harus menandatangani lisensi khusus. Dan itu pada dasarnya menciptakan sebuah perjanjian. Perjanjian itulah yang memastikan setiap hunter yang memiliki lisensi harus memberitahu orang lain tentang kemampuannya. Koneksi itu menghubungkan semua energi para hunter. Jadi itu adalah sesuatu yang mustahil untuk diputus. Itulah sebabnya informasi yang beredar di media atau di internet hanyalah puncak gunung es. Selain itu, sebagian besar informasi sebenarnya palsu, hanya untuk membingungkan semua orang. Sung Yun yang kebingungan bertanya kenapa ada begitu banyak pembatasan terhadap kontrol ini. Dan tentu saja Ji Young menjawab bahwa itu karena kemampuan pada dasarnya sangat berbahaya. Bahkan pengguna kemampuan yang paling tidak signifikan pun bisa membunuh banyak orang, tergantung bagaimana mereka menggunakannya. Dan masalahnya adalah kemampuan itu tidak terlihat. Kamu tidak bisa langsung mengambilnya dari tangan seseorang seperti senjata api. Itu membuat kematian yang disebabkan mereka jauh lebih sulit dilacak atau dipahami. Jika semua orang mudah mempelajari kekuatan ini, keamanan publik akan mundur 100 tahun ke belakang saat kematian ada di mana-mana. Anak kita ini cuma bisa menggaruk kepala. Dia belum pernah dengar semua ini. Dan Ji Young bro benar-benar seperti aku. Sadar anak ini luar biasa dan sudah melewati neraka gara-gara ayah sialan itu yang tak mengajarinya apapun dan memastikan dia tak punya kesempatan. Meski begitu, anak itu tetap membuatnya terkesan. Instingnya terlatih dengan baik dan sungguh aneh dia bisa sejauh ini dalam kondisi yang begitu tidak menguntungkan. Sekarang dia senang karena yakin anak itu memang punya bakat. Lalu dia memberitahu anak itu bahwa setidaknya ada kabar baik. Bahkan tanpa lisensi, murid-murid di akademi ini akan mendapatkan kualifikasi yang diperlukan. Dia menyerahkan sebuah kubus biru dan berkata bahwa benda itu disebut Blue Cube. Namanya memang cocok. Dan benda ini memberikan akses ke jaringan informasi eksklusif untuk para pemburu. Sekarang benda itu menjadi miliknya. Dia akan mengirimkan pesan nanti. Dan dia harus mempelajari situs-situs yang sudah diatur sebanyak mungkin. Sung Yun berdiri dan pria itu hanya berpesan agar dia tidak membiarkan siapapun tahu bahwa dia tidak tahu apa-apa. Karena ini adalah sekolah paling bergengsi di dunia pemburu, ada semacam elitisme dalam hal kemampuan, dan dia tidak ingin Sung Yun merusak peluangnya untuk bergabung dengan Dewan Siswa sejak awal. Tapi benar juga, dia sudah tahu kalau dia melakukan kesalahan, tapi dia bilang akan lebih berhati-hati.
Sementara itu, Soyan juga menerima sebuah kubus, tapi yang satu itu berwarna merah. Gadis itu menyuruhnya untuk menekan kubus tersebut. Benda itu terbuka, dan dengan itu, dia dikonfirmasi sebagai seorang siswa. Sebuah jendela kecil muncul di sana, dan wanita itu berkata bahwa ini seperti ChatGPT. Tinggal tanya saja apapun tentang Hunter, dan benda itu akan menjawab. Dia terkejut karena benda itu akan memberitahunya segalanya, dan kubus itu berkata, ya, tinggal tanya saja dan akan bicara. Dia bersiap, lalu bertanya apakah benda itu tahu tentang insiden yang terjadi pada tahun 1907. Dia ingin tahu persis apa yang terjadi hari itu. Sistem menjawab bahwa kata-katanya ambigu, dan sistem tidak mengerti. Insiden seperti apa yang dia maksud? Dia hampir mengatakan bahwa itu adalah insiden di mana banyak orang tewas, dan ayahnya ada di sana. Tapi wanita itu langsung memotong, dan berkata bahwa pertanyaan seperti itu bukan ide yang bagus. Bagaimana kalau bertanya sesuatu yang persis seperti pertanyaan yang biasa ditanyakan teman-temannya? Tak lama kemudian, guru menyuruhnya untuk melihat chat sekolah, rupanya. Ada beberapa pesan anonim yang mengajak orang makan, yang lain mengirim foto kucing. Sohyun berkata itu terlihat cukup normal, dan wanita itu menjawab, ya, para murid memang normal, tidak gila seperti orang tertentu. Sampai muncul pesan yang bertanya siapa saja yang ikut kelas teori Hunter hari ini. Ada seorang pria di sana yang sepertinya benar-benar tidak tahu apa-apa. Orang itu bertanya siapa namanya, dan seseorang menjawab bahwa itu adalah seorang pria bernama Ji Sung Yoon. Sepertinya anak itu bahkan tidak tahu kategorinya sendiri, jadi bagaimana dia bisa diterima di tempat ini. Dia sudah melihat banyak orang yang menjelek-jelekan anaknya, bahkan ada yang bilang sekolah ini korup. Tapi di pojok kecil sebelah kanan, ada seseorang yang bilang dia imut. Di mana kamu, gadis nakal? Tunjukkan dirimu pada kami. Sementara itu, anak kita sedang berjalan-jalan di sekolah sambil belajar. Benar, kan? Setidaknya anak itu berusaha. Ada pesan yang bertanya apakah mereka harus menyelidiki. Dan sekarang, seseorang berdiri di depannya. Orang yang menjawab dalam obrolan bahwa ada cara untuk mengetahuinya sekarang menyapa. Dua reporter menanyakan apakah dia Ji Sung Yoon dari Departemen Hunter. Begitu dia mengiyakan, pria itu langsung bersemangat dan menyuruh Emily untuk mengambil kamera. Sial, mereka benar-benar tidak akan memudahkan hidup anak malang yang sudah kacau, tidak tahu apa-apa, kekuatan rantainya lelah, dan masih saja kena masalah. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai anggota klub jurnalistik sekolah. Mereka selalu mengejar berita-berita menarik. Tiba-tiba dia menyelipkan sebuah cincin ke jari anak kita. Cukup mencurigakan. Pria keren. Benda itu menyala, dan anak kita langsung bertanya, apa ini? Sang reporter tertawa dan berkata bahwa, seperti yang dikatakan semua orang, dia memang benar-benar tidak tahu apa-apa. Benda itu adalah alat pengukur peringkat, dan sudah mengonfirmasi bahwa dia peringkat F. Tiba-tiba, pria itu mengangkat tangannya dan berkata, seorang peringkat F diterima sebagai pemburu. Kalau dia mempublikasikan ini di koran, pasti akan jadi berita utama yang heboh. Jelas, saat pria itu melaporkan berita, Sung Yoon sama sekali tidak senang dan bertanya siapa yang mengizinkannya melakukan hal seperti itu. Tapi pria itu malah menyodorkan mic dan ingin tahu trik kecil apa yang dia gunakan untuk bisa diterima. Rumor di komunitas mengatakan dia membayar sejumlah besar uang ke sekolah. Ada juga yang bilang dia adalah anak dari seorang pemburu yang sangat terkenal. Namun, anak kita kehilangan kesabaran, mendekati reporter itu dan menyuruhnya menurunkan kamera. Reporter itu ketakutan dan menurut, tapi temannya berkata, tidak, dia tidak bisa menyebut dirinya jurnalis kalau bersikap seperti itu. Sung Yoon hanya berkata bahwa situasinya akan jadi fisik kalau dia tidak mengembalikan cincin itu. Orang aneh itu tersenyum seperti orang gila. Dia bilang, kalau ingin wawancara ini berakhir, Sung Yoon harus menjatuhkannya, yang mustahil dilakukan oleh murid peringkat F. Tapi nyatanya dia sudah tergeletak di tanah, memohon untuk dilepaskan, sambil berkata akan mengembalikan cincin itu. Tidak perlu khawatir. Namun Sung Yoon mulai bertanya-tanya bagaimana dia bisa masuk ke dewan siswa hebat itu dengan orang-orang seperti ini di sekitarnya. Adegan berikutnya, seseorang berkata, perubahan terjadi cepat. Hagiwara bilang, tes pertarungan melawan makhluk akan dilakukan dalam tim 3 orang atau lebih. Pria berbaju tank top itu bilang ke Sung Yoon bahwa timnya sudah hampir penuh. Yang lain menjawab sayangnya, dia juga tidak punya tempat untuk anak itu. Seorang gadis berkata mereka hanya menerima orang dengan peringkat C atau lebih tinggi. Peringkatnya dia apa? Kasian, anak itu sudah bisa melihat bahwa semua orang akan menolaknya. Jadi dia mendekati profesor dan berkata bahwa tidak banyak yang bisa dia lakukan. Tidak ada yang mau menerimanya ke dalam tim. Kasian sekali. Dan Hagiwara hanya menjawab bahwa kalau begitu, dia harus mengikuti tes itu sendirian. Dia terkejut dan kaget, tapi dia sudah berhadapan langsung dengan monster ujian. Sebelum dia sempat mengatakan bahwa ini tidak adil, dia sudah kena pukul di wajah dan jatuh ke tanah. Dia tahu dia akan diperlakukan seperti itu, tapi dia tidak menyangka semuanya akan berubah secepat ini. Dan dengan itu, dia mendapat nilai 0. Di kelas lain, seorang guru memanggil murid bernama Ji Sung Yoon dan memintanya untuk membuat strategi dungeon berdasarkan apa yang tertulis di papan. Kasihan, anak itu sebenarnya masih belajar tentang kemampuan. Bagaimana dia bisa diminta untuk membuat rencana dungeon sekarang juga? Orang itu terus-menerus melontarkan pertanyaan padanya, dan dia salah menjawab semuanya. Lalu gurunya langsung memarahinya, dan ingin tahu kenapa dia bahkan ada di tempat ini. Dia hanya bisa meminta maaf, benar kan? Agak marah, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Sudah di kantin, dia duduk di sana menahan amarah. Dia tidak peduli dengan para murid, tapi para guru yang seperti sampah ini sudah mulai membuatnya kesal, karena bajingan itu terus-menerus menanyainya sepanjang kelas. Belum lagi, jelas sekali dia sengaja memberinya pertanyaan-pertanyaan tersulit. Bagaimana dia bisa tahu kelemahan monster yang muncul di tahun 1986?
Lalu Sohyun muncul dan menyapa anak kita tapi dia malah terkejut. Modan datang dan mendorongnya, melambaikan tangan sedikit dan membuat wajah ke arahnya, yang sudah cukup memberitahunya bahwa dengan reputasi buruk yang ia miliki, lebih baik jangan terlalu dekat dengan adik perempuannya sendiri. Kalau tidak, kasihan dia akan ikut-ikutan menderita, dan semuanya akan jadi lebih sulit juga untuknya. Terutama karena dia sendiri tidak peduli dengan perlakuan seperti itu. Dari hari pertama sampai hari terakhir di sekolah, dia selalu sendirian, dan tidak ada yang berubah. Satu-satunya masalah baginya adalah soal dewan siswa itu. Dengan keadaan seperti ini, akan sulit untuk mendapatkan tawaran. Dia butuh seseorang yang kuat di sisinya. Dan lihat siapa yang muncul, Subin. Bertanya, apakah dia akan makan sendirian setiap saat. Gadis kita bertanya apa yang dia lakukan di sana, dan Subin hanya mengabaikannya. Dia berkata, tetapi tidak ada yang mau berteman dengan orang yang tidak tahu apa-apa. Sial kamu sendirian seumur hidupmu, karena setiap kali ada yang duduk di depanmu, kamu malah berdiri. Sampai Subin bilang, dia punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Itu tentang kakak perempuannya. Dia bertanya apa, dan pria itu bilang itu karena kakaknya sedang berada dalam situasi yang tidak baik. Dia agak bingung dan memintanya untuk menjelaskan lebih rinci. Dia tidak pernah terpikirkan sebelumnya, tapi memang kakaknya sedikit lebih tua darinya. Lalu dia baru sadar bahwa kemarin Sohyun juga ikut dalam tes makhluk itu. Si pirang berbalik dan bertanya apa yang sedang dia lakukan hanya berdiri di sana. Dia agak bingung, tidak mengatakan apa-apa, dan wanita itu bertanya apakah dia tidak tahu cara menggunakan senjata atau kenapa dia tidak menggunakan kemampuan apapun. Modan memintanya untuk tenang dan berkata bahwa dia sudah berusaha sebaik mungkin agar semuanya berjalan lancar. Si pirang ingin berdebat, tapi akhirnya berbalik dan berkata, baiklah, lupakan saja. Di samping, Sohyun meminta maaf dan Sobin mendengar semuanya. Dia bilang sepertinya semuanya berjalan lancar karena Modan yang menangani, tapi rupanya Sohyun sudah mulai dibicarakan buruk di kelasnya. Gadis malang itu berpikir bahwa ini memang sudah diduga, karena sejak hari itu dia kesulitan menggunakan sihir. Ji-young sebenarnya sudah memperingatkan bahwa jika dia menggunakan kekuatannya dan terlibat dalam kekacauan itu, dia akan jadi perhatian para guru. Dia teringat pada pria yang dia bunuh, fakta bahwa sesuatu terjadi 7 tahun lalu dengan ayahnya, dan soal kubus yang tidak pernah ada yang membiarkannya menjelaskan. Semua itu membuatnya lelah dan bingung, kenapa sekolah terasa begitu melelahkan. Tiba-tiba, dia tertidur dan terbangun beberapa saat kemudian, menyadari bahwa kelas sudah selesai. Dia bertanya pada dirinya sendiri, siapa yang sebodoh itu sampai tertidur di kelas penting. Tapi kemudian dia menyadari ada orang lain di sebelahnya, laki-laki. Dia melihat Soobin di sana, menyerahkan catatan yang dia butuhkan untuk disalin. Dia berpikir untuk menghentikannya, tapi teringat bahwa Soobin pernah bertarung dengan kakaknya. Soobin menatapnya tajam. Dia terkejut dan langsung lari. Dia sendirian di tangga, berkata pada dirinya sendiri bahwa dia bodoh, ketika seseorang muncul di belakangnya dan bertanya kenapa dia menangis. Siapa sih cowok ini? Benar. Ini pria dari permainan papan itu. Mungkin dia orang baik. Semoga saja. Dia bilang jangan bersedih karena hal sepele dan dia bisa menunjukkan catatannya. Dia berterima kasih. Cowok itu jadi canggung. Cowok itu bilang untuk mengikutinya saja. Tapi saat mereka sampai di ruangan lain, Junho memanggil Eunbi dan menyuruhnya menunjukkan catatan pada gadis itu. Sohyun sadar bahwa bajingan itu hanya pura-pura baik, padahal dia sendiri juga tidak mencatat apa-apa. Gadis itu sedikit malu berkata bahwa dia sudah diperingatkan terakhir kali itu akan jadi yang terakhir, tapi dia melakukannya lagi. Namun dia berkata bahwa sebenarnya ada mahasiswa baru yang tidak bisa mencatat dan sedang meminta bantuannya. Eunbi ada di sana dengan wajah agak canggung dan Junho berkata dia tidak bisa gagal tahun ini, sampai Sohyun angkat bicara dan berkata kalau dia tidak mau menunjukkan catatannya, maka dia tidak perlu melakukannya. Meminta seseorang melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan itu memang agak salah. Tiba-tiba ekspresi Junho berubah dan dia berkata bahwa dengan cara Sohyun berbicara, seolah-olah dia sedang melakukan sesuatu yang buruk. Padahal tanpa benar-benar mengenalnya, dia sudah meninggalkan apa yang dia lakukan hanya untuk membantunya. Jadi kenapa dia bersikap seperti itu? Tapi Sohyun santai menjawab bahwa dia merasa itu memang salah. Orang-orang di belakang mulai tertawa, dan Sohyun berjalan pergi sambil berkata dia akan pergi. Tapi apa-apaan sih ini? Orang gila itu menarik lengannya dan berkata dia tidak boleh pergi begitu saja. Ternyata, dia memang sangat berbakat membuat orang terlihat seperti orang bodoh. Sohyun menyuruhnya melepaskan, tapi dia bilang Sohyun harus meluruskan kesalahpahaman itu sebelum pergi. Sampai akhirnya, Sohyun menampar hidungnya tepat sasaran. Apa-apaan sih ini? Seluruh ruangan terkejut, dan Junho terpana karena dia berdarah, berusaha memahami bagaimana Sohyun bisa melukai tubuhnya. Apa itu semacam kemampuan khusus? Sohyun bilang tidak, tapi Junho bilang itu tidak mungkin. Dia punya tubuh seorang ahli bela diri. Tapi orang dengan postur tubuh seperti Sohyun seharusnya tidak bisa menyebabkan luka apapun. Lalu dia berkata sekarang semuanya masuk akal karena Sohyun adalah seorang regresor. Jelas dia mengatakannya dengan sengaja agar seluruh kelas tahu. Jelas orang mulai berkata bahwa jika seorang gadis dengan tubuh seperti itu bisa melukai seorang ahli bela diri, pasti dia menggunakan kemampuan khusus. Junho bertanya kenapa semua regresor seperti ini. Apa menggunakan kemampuan pada seseorang tidak berarti apa-apa baginya? Dia menyerang Sohyun sambil berkata seharusnya dia sudah tahu sejak di kapal. Tapi tiba-tiba sesuatu menghantam wajahnya. Ternyata itu Seo Sobin yang berkata bahwa Junho memang suka bicara besar untuk seseorang yang bertindak tidak adil. Junho bertanya siapa dia sebenarnya, dan Sobin hanya menjawab dengan namanya, mengatakan bahwa dia adalah mahasiswa baru tahun ini. Selain itu, dia sudah memperhatikan semuanya sejak awal dan tidak pernah melihat Sohyun menggunakan kemampuannya sekalipun. Junho berkata itu tidak mungkin.
pasti Sohyun sudah menggunakan kemampuan. Kalau tidak mungkin dia bisa melukainya. Dan sekarang dia baru sadar kalau Sobin juga menggunakan kemampuan. Tapi dia mengabaikan apa yang dikatakan si bodoh itu dan berkata, Junho seharusnya sudah tahu para regressor punya kemampuan fisik sangat superior. Selain itu, tidak ada seorang pun di ruangan ini yang melihat kekuatan digunakan. Jadi jelas Sohyun tidak menggunakan apapun. Pada akhirnya, bahkan jika dia memang menggunakannya, dia yang lebih dulu memegang lengan Sohyun. Belum lagi, dia jelas-jelas membongkar rahasia Sohyun dengan sengaja dan langsung menyerangnya. Dibandingkan dengan menggunakan kemampuan, tindakannya jauh lebih buruk. Junho mengejarnya sambil berkata dia akan menghajar anak kurus itu. Tapi tiba-tiba, entah dari mana, ada kilatan cahaya di belakangnya, dan dia menjawab bahwa dia tidak pernah lari dari pertarungan. Anehnya, beberapa gadis di dekat situ tiba-tiba mengangkat papan bertuliskan namanya, dan Junho sadar dia akan dipukuli sekaligus dipermalukan. Kembali di kantin, dia mengatakan kepada anak kita bahwa dia mengerti kalau dia berusaha menghindari adiknya demi melindunginya, dan tidak membuat masalah untuknya. Tapi sekarang semua orang tahu dia seorang regressor, hidupnya tidak akan mudah bagaimanapun juga. Anak kita menutup wajahnya dengan tangan dan berkata dia tidak mengerti kenapa, tapi segalanya memang tidak pernah mudah. Pak guru melihat ke arah adiknya, lalu bertanya apa yang akan dia lakukan. Lagi pula, dia juga tidak punya banyak kekuatan untuk membantunya. Lalu entah dari mana, Wu Jin sudah ada di sebelahnya, mengatakan bahwa mungkin ada caranya. Dia menoleh, bertanya sejak kapan si orang gila itu muncul. Dan Wu Jin berkata, mie instan ini dulu rasanya lebih enak. Dulu mie-nya lebih lembut, rasanya lebih enak dan dagingnya lebih banyak. Nenek kantin dulu jauh lebih ahli. Sayang sekali kecelakaan itu terjadi. Keduanya masih menatapnya, tidak benar-benar mengerti. Dan si pria pirang menepuk meja sambil berkata ia merindukan nenek kantin yang lama. Sobin ingin tahu apa yang dia lakukan di sana, sementara Sung Hyun berkata itu bukan hal yang penting. Dia ingin tahu apa maksud Wu Jin ketika mengatakan ada cara untuk memperbaiki ini. Mereka berbalik dan berkata bahwa yang mereka butuhkan adalah memperbaiki reputasinya. Jika mereka mulai dibicarakan secara lebih positif, pasti orang-orang akan lebih jarang mengganggu mereka. Sung Hyun menjawab bahwa itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, dan Wu Jin berkata dia harus bersiap untuk kelas observasi dalam 2 minggu. Anak kita bertanya apa itu, dan dia menjelaskan bahwa itu adalah pertandingan yang akan berlangsung antara kelas 90 dan 91. Semua mahasiswa baru harus ikut serta, dan yang datang menonton bukanlah orang tua. Bukan bro, yang datang itu para hunter top di seluruh industri, termasuk anggota guild terbesar dan yang terkenal, para kepala perusahaan, dan semacamnya. Semua orang yang terlibat di dunia hunter datang untuk melihat para mahasiswa baru. Sayangnya bagi anak kita, ayahnya adalah seorang hunter. Jadi di saat yang sama dia punya ayah, dia juga punya seorang hunter. Tapi dia melihatnya sebagai kesempatan besar untuk memperbaiki reputasinya. Namun si Sobin bilang kalau dihitung jumlah orangnya itu banyak banget. Gimana caranya itu bisa terjadi? Cowok itu bilang, tahun lalu mereka dibagi berdasarkan nomor induk mahasiswa. Kalau nggak ada perubahan, caranya bakal tetap sama. Yang perlu dia lakukan cuma cari mahasiswa peringkat D buat latihan bareng dan tunjukkan kemampuannya. Kalau anak kita mau, dia bisa saja kasih nama anak yang benar-benar lemah. Tapi bro, seolah-olah itu yang dia mau. Wu Jin sendiri sudah agak bingung dan yakin si brengsek itu pasti ingin bertarung melawan peringkat A atau S. Beberapa waktu kemudian di perpustakaan, dia ingat pernah bicara dengan Ji Hyun dan meminta izin untuk melihat data mahasiswa. Jelas saja orang itu bilang, ya bro, cuma guru yang bisa lihat itu. Tapi si licik itu, sepertinya, malah memberinya kartu untuk menyampaikan pesan selamat datang ke Che Ji-yong. Dia pergi untuk memeriksa para siswa dan mencari tahu siapa saja para regressor di kelas-kelas tahun ini. Dia tidak mengatakannya secara langsung, tapi sepertinya dia sudah tahu siapa mereka, dan sekarang rencananya adalah menantang mereka saat kelas observasi dimulai. Lalu saat semua orang menonton, dia hanya perlu menggunakan rantai untuk melumpuhkan orang itu. Bro, ini rencana yang begitu jelas dan mudah. Tidak diragukan lagi, rencana ini pasti akan gagal. Adegan berpindah ke asrama lain di mana Junho membanting meja sambil berkata bahwa Sohyun sialan itu telah mempermalukannya. Miju ingin tahu apa yang akan dia lakukan, dan Junho berkata bahwa kesempatan sempurna adalah di kelas observasi. Dia akan menunjukkan kepada anak itu siapa yang berkuasa. Miju tertawa dan berkata dia tidak yakin kalau orang yang hidungnya berdarah karena tamparan bisa menang, tapi dia setuju sangat mudah memukul Sohyun itu dan bertanya apakah Junho mau dia yang mengurusnya. Junho bertanya apakah Miju yakin dia akan menang, dan Miju menjawab ya, pasti. Tapi sebagai gantinya Junho harus berutang budi padanya. Junho terus bersikeras, mengatakan peluang Miju kecil karena gadis itu seorang regresor. Tapi Miju justru berkata bahwa justru karena dia seorang regresor, semuanya akan jadi lebih mudah. Dan sekarang kita akan melakukan lompatan waktu, teman-teman. Sudah 2 minggu berlalu dan anak kita sudah siap. Dia membuka pintu dan gila bro, ada satu arena penuh sesak sobat. Dan si licik itu berkata sudah waktunya untuk membuktikan dirinya. Sementara itu, Sohyun di kelas bilang dia tidak bisa melakukan apa-apa. Ternyata soal memakai pensil untuk memotong beberapa balok kecil. Aku kurang paham maksudnya. Lalu Ji Gyeom memanggilnya dan meminta Sohyun ikut dengannya sebentar. Tak lama setelah itu, dia bilang akan membawa Sohyun ke kelas observasi. Tapi mereka berada di tempat sepi, dan Sohyun bertanya, apakah benar ada kelas di sini? Dia bilang iya, dan menyuruh Sohyun masuk lewat pintu. Ada beberapa jalan yang mengarah ke bawah, ke area bawah tanah area 13.
Saat menuruni tangga, dia bertanya apakah So-hyun pernah ke bawah tanah sebelumnya. Dan So-hyun menjawab belum pernah. Lalu dia bilang bahwa dulu, sekolah ini adalah rahasia besar. Jadi sebagian besar bangunannya tidak ada di permukaan, melainkan di bawah tanah. Saat So-hyun mulai turun, dia melihat tempat itu ternyata adalah sebuah kota besar di bawah tanah. So-hyun bertanya kenapa mereka punya markas rahasia. Dan dia menjawab di sanalah benda paling berbahaya dan penting disimpan. Barang luar biasa dan alat sihir yang bisa membawa kekacauan dan kehancuran. Bahkan ada makhluk mengerikan yang telah ditangkap untuk penelitian. Selain itu, ada juga tempat rahasia yang bahkan dia dan seorang guru pun tidak tahu fungsinya. Namun So-hyun hanya melihat-lihat kota itu sambil membuat bunga-bunga kecil dengan napasnya. Tepat di luar lift, dia bertanya bagaimana kehidupan sekolah akhir-akhir ini dan apakah So-hyun mengalami kesulitan. So-hyun menjawab bahwa masih sulit baginya untuk berteman, tapi setidaknya dia punya Modan. Belum lagi Puyi dan Woo-jin juga baik padanya. Subin, dia belum yakin, tapi So-hyun merasa Subin adalah orang yang baik. Selain mereka, sisanya di sekolah justru menghindarinya. Dan So-hyun menduga itu karena masalah dengan Junho. Dia merasa gugup saat Junho mendekatinya karena takut akan dipukul, dan akhirnya memicu kekuatan itu. Jion mengelus kepalanya dan menyuruhnya untuk tenang. Terlepas dari bahaya yang mungkin ditimbulkan, dia bisa mengandalkan Jion dan kakaknya untuk menghentikan kekuatan itu. Apa yang terjadi terakhir kali pasti tidak akan terulang lagi. Pintu terbuka dan di sanalah kita di dalam arena, bro. Hagiwara datang menyambut mereka dan mengatakan dia terlambat tepat 1 menit dan 42 detik. Namun Jion mengabaikannya dan berkata bahwa sekarang dia akan menjelaskan tentang kelas ini. Seperti yang telah diumumkan sebelumnya, ini akan menjadi kelas observasi. Para senior dan junior akan membentuk tim dan bertarung dalam pertandingan selama 10 menit. Dan alasan mengapa ini dilakukan di bawah tanah adalah karena arena ini dibangun oleh Mato Engineering. Dengan menekan tombol kecil, sebuah penghalang pun terangkat. Dia juga menjelaskan bahwa mereka akan diberikan perlengkapan dan beberapa klon pelatihan akan dibuat. Setiap kerusakan yang mereka terima akan dialihkan ke klon pelatihan tersebut. Dia mendaratkan pukulan di perut Hagiwara, tetapi klonlah yang menerima pukulan di perut itu. Itu berarti dalam pertandingan ini, mereka bisa melakukan apa saja dan menggunakan seluruh kekuatan yang mereka miliki tanpa khawatir. Saat itu juga, Hitsugaya mengerti maksudnya tentang dia juga tidak perlu terlalu khawatir. Profesor pun menyuruh mereka untuk relax. Ini seharusnya diartikan sebagai para senior yang memberikan pelajaran kepada para junior. Jelas, Subin dan tokoh utama kita tahu bahwa itu sama sekali tidak masuk akal. Sekilas ke samping, semua hunter menatap mereka seolah-olah ingin memangsa mereka hidup-hidup. Orang-orang itu semuanya berasal dari perusahaan, bro. Dan sepertinya ada gadis Shinsong dari Estrella Roja, serta seseorang dari UJ. Mereka adalah guild yang sangat penting bersama dengan orang-orang perusahaan lainnya dan sebagainya. Ada banyak sekali dari mereka seperti 4 nama besar. Kalau aku sebutkan semuanya sekarang, kamu pasti lupa. Kalau mereka penting, aku akan kasih tahu. Sepertinya pria berkacamata kutu buku itu merasa sia-sia mengurusi anak-anak ini. Tapi pria yang lebih tua di sebelah kiri, namanya Kang Ho. Dia bilang pasti ini pertama kalinya dia ikut kelas observasi seperti ini. Dia mungkin berpikir ini akan menjadi pertandingan persahabatan. Tapi semua murid pasti sudah sadar. Semua orang melihat ini sebagai kesempatan untuk memamerkan kemampuan mereka di depan banyak guild. Dengan kata lain, ya apa yang mereka lakukan di sini adalah mencari bakat. Jadi sebaiknya perhatikan baik-baik dan jangan sampai melewatkan apapun. Kalau enggak, si para bajingan dari UJ itu akan mengambil semua permata. Sambil berjalan, Woojin masih santai sejauh ini, penasaran siapa lawannya nanti. Dia melihat ke arah anak kita, bilang dia yang paling menggiurkan. Tapi sebenarnya, dia sedang melihat ke arah gadis di belakangnya yang membawa pedang. Dan Sung-hyun langsung mendekati gadis itu dan menantangnya duel, bro. Semua orang kaget dan si gadis tampak agak bingung. Tapi anak kita punya reputasi buruk dan orang-orang di sekitar sudah mengejeknya, bertanya apakah anjing memang suka dipukuli. Gadis itu hanya berbalik tanpa berkata apa-apa dan pergi begitu saja, bro. So-bin dan yang lainnya bertanya-tanya apakah dia sudah gila. Dia pasti tahu kalau gadis itu adalah seorang regressor. Tapi bagi anak kita, itu justru keuntungan terbesar. Selama rantainya bekerja seperti senjata penyegel, dia masih punya peluang untuk menang. Woojin datang dan memujinya, bilang dia pasti punya kartu as sampai bisa sepercaya itu, tapi setuju kalau itu pilihan yang bagus karena dia yang terlemah di antara semua regressor. Sung-hyun bertanya kenapa, dan dia bilang entah kenapa, gadis itu tidak pernah menggunakan kemampuan apapun. Sepertinya dia hanya bertarung dengan senjata sihir dan menyegel kekuatannya sendiri di akhir tahun lalu. Pada akhirnya, dia akan melawan seorang regressor yang tidak menggunakan kemampuan regressor sama sekali. Ini adalah kesempatan sempurna untuk memberikan like pada video ini yang membantu Mamoru membuat konten-konten menarik lainnya untuk para penontonnya. Aktifkan lonceng kecilnya dan aku pamit.